Assalamualaikum Pak Hijir. Waalaikumsalam. Pak Hijir. Ya, Assalamualaikum. Ya, oke. Lebih kencang iklannya mereka itu.
Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Rahman nggak belum? Tes. Jelas Pak. Oh, ya, baik Pak. Tadi saya ada gangguan audio, makanya harus sering-sering dites ini Pak. Iya Pak. Apa kabar Pak Marudin? Alhamdulillah sehat Pak. Tetap dengan prokes dan WFH ini Pak. Sama Pak, kita juga sama Pak. Jadi kalau kita di sini baru akan mulai vaksinasi ya Pak ya. Jadi sudah dari pihak kampus sudah mengedarkan informasi untuk mendaftar bagi yang bersedia divaksin ya. Jadi kemarin kita sudah mulai terima, ini mudah-mudahan bisa segera selesai ya vaksinasinya, jadi ya bisa aktivitas lebih luas gitu ya Pak ya. Iya. Saya tahun 2014 ke Unsyah Pak dulu Pak, dengan Pak Haji Masbar. Oh iya dengan Prof Masbar, bener Pak. Beberapa kali sering jalan. Iya Pak Prof Masbar ya. Ini beliau mudah-mudahan bisa ikut hari ini, tapi ya mungkin ada kelas S3 juga ya, kan beliau sekarang koordinator program S3 kita Pak. Ekonomi AA. Jadi katanya mudah-mudahan kalau kelasnya cepat selesai bisa ikut gabung, mudah-mudahan. Iya Pak. Jadi terakhir 2014 ya Pak ya? 2014 Pak ya. Wah, udah banyak perubahan Pak Banda Aceh Pak. Iya, saya 2014 aja udah kagum kok. Bagus banget pemandangannya ya Pak ya. Iya. Ya, dan Pak, kalau Pak Wali Kota yang sekarang ini suka karena mungkin latar belakangnya bankir dulu ya. Jadi menghias, memanage kota itu penuh keindahan. Jadi kalau malam itu ya udah lampu warna-warni ada di setiap sudut kota ini Pak. Iya betul. Kedai kopi masih ramai Pak, kedai kopi Pak. Kedai kopi ramai dengan prokes yang kadang-kadang dituruti, kadang-kadang enggak gitu Pak. Biasalah warung kopi gitu ya. Kalau di pinggiran sih agak agak rame begitu. Kalau yang di kota yang prokesnya lebih ketat. Warung kopi kita ini agak sulit karena budaya ya Pak ya. Kalau nggak ketemu di warung kopi susah. Iya. Pak Ida udah masuk belum? Pak Ida. Apa ada yang udah? Bapak-bapak, apakah kita bisa mulai on time atau kita masih menunggu sebentar? On time aja Pak, biar cepet. Enggak, sekalian kita juga membiasakan on time gitu. Nah itu dia Pak, kita sebagai orang Aceh kan. Betul.
Ini Pak ya Muktianto yang mana ya Pak? Belum melihat beliau. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ida, kelewatan. Jadi belum disapa. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Farudin? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Boleh. Kita bisa mulai ya Pak. Pak, tanya Pak WN. Udah. Kepada Bapak dan Ibu, adik-adik para peserta seminar kuliah umum pada hari ini, kami ingin mengingatkan untuk dapat mengaktifkan kamera atau mode video, menonaktifkan mode suara, serta mengikuti acara pada hari ini sampai selesai, karena ada informasi yang bermanfaat dan hadiah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa pada acara kuliah umum Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala dengan tema Sistem Keuangan Indonesia dan Kerangka Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada hari ini. Yang terhormat, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Bapak Arif Baharudin. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Bapak Profesor Dr. Hizir. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Dr. Nasir SE MBA. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teguh Umar, Bapak Profesor Dr. T. Zulham SE MSI. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra, Ibu Dr. Nurlina SE MSI. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra, Bapak Dr. Fuadi SH MH. Yang terhormat, para pemateri dan moderator, serta Bapak, Ibu, adik-adik peserta kuliah umum pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Oke. Berdiri. Pada
Hadirin, kami silakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk memberkahi acara kita, marilah kita dengarkan pembacaan doa oleh Bapak Haris Riyaldi. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita yang beragama Islam, marilah kita sejenak menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan dan keberkahan pada acara kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liustadina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al-hisab.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Bapak Profesor Dr. Hizir. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bapak Arif Baharudin, yang pada hari ini juga sebagai keynote speaker, dan seluruh jajaran KSSK yang berhadir. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Prof. Nasir Aziz, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar, Dr. T. Zulham, dari Universitas Samudra, Dr. Nurlina, dari Universitas Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra, Dr. Fuadi. Para pemateri, moderator, hadirin dan hadirat sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berhadir dan berkumpul untuk mengikuti pelaksanaan webinar Kuliah Umum Sistem Keuangan Indonesia dan Kerangka Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dan tak lupa tentunya salawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai sebuah negara yang terbuka, perekonomian Indonesia saat ini menghadapi kemungkinan guncangan yang dapat membawa kepada krisis ekonomi. Sejarah telah mencatat krisis ekonomi tahun 98 memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya membentuk perekonomian yang tangguh dan tahan terhadap berbagai guncangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Era reformasi ditandai dengan penataan kembali kelembagaan yang ada. Hal ini diwujudkan dalam bentuk independensi Bank Indonesia, kemudian pendirian lembaga penjaminan simpanan, dan adanya otoritas jasa keuangan. Kehadiran lembaga ini menjadi salah satu faktor penting yang membuat Indonesia dapat melalui krisis keuangan global di tahun 2008 yang lalu. Namun demikian, krisis 2008 tersebut juga memberi pelajaran penting bagi kita, yaitu pentingnya koordinasi yang kuat antar lembaga sehingga mampu mencegah dan menangani krisis keuangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan menjadi arah yang jelas dalam pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan pemeliharaan sistem stabilitas keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, dan penanganan permasalahan bank yang sistemik. Sektor perbankan merupakan kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perbankan mengelola dana masyarakat
yang senantiasa perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank. Selain itu, tentunya kualitas sistem pembayaran yang dikelola perbankan menentukan jalannya roda perekonomian. Pendekatan dalam penanganan permasalahan perbankan diutamakan dengan menggunakan sumber daya bank itu sendiri tanpa membebani anggaran negara. Berdasarkan kondisi di atas, pengelolaan perbankan tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang menguasai seluk-beluk perbankan, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang bermoral dan memiliki jiwa nasionalisme, dan yang terpenting tentunya memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sisi inilah terdapat keterkaitan yang kuat antara perbankan dan dunia kampus. Kampus terus-menerus bertugas menghasilkan SDM sesuai dengan tuntutan zaman, dengan menjaga karakteristik manusia yang berbudi luhur dan berketuhanan. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, namun tidak dapat dipungkiri, saat ini masih ada jurang antara dunia akademik dan dunia praktisi. Dan untuk itu, tugas kita, gap ini harus diperkecil dan dihilangkan. Kerjasama yang erat antara kampus dan pemerintah merupakan jawaban atau solusi dari persoalan ini. Universitas Syah Kuala sebagai kampus jantung hati rakyat Aceh sangat siap untuk terus bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Kementerian Keuangan RI. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti magang mahasiswa, riset bersama, pelaksanaan konferensi, ataupun berbagai bentuk kegiatan lainnya seperti halnya webinar yang kita laksanakan pada hari ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi awal kerjasama yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama untuk mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di universitas di seluruh Indonesia saat ini. Demikian dari kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, pidato kunci oleh Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bapak Arif Baharudin. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang sangat kami hormati Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Dr. Hizir, yang kami hormati juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Nasir, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar, Profesor Dr. Sulham, Bapak Ibu Dekan dari Universitas Samudra, tadi kami juga notis beberapa nama, Ibu Dr. Nurlina dan juga Bapak Dr. Fuadi, para guru besar, para dosen, pengajar, pemateri, moderator, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Baik dari Universitas Syah Kuala, Universitas Islam Negeri Al-Raniri, Universitas Malikus Saleh, Universitas Teuku Umar, Universitas Samudra, dan juga hadirin-hadirin yang lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan manfaat dari kegiatan ini.
dalam rangka kuliah umum Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dengan tema Sistem Keuangan Indonesia dan Kerangka Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Tadi Bapak Wakil Rektor sudah banyak meng-highlight tentang fungsi dan peran dari KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nanti mungkin saya akan sedikit lebih elaborasi lebih detail sebelum nanti rekan-rekan kami akan tentunya secara teknis akan menjelaskan fungsi dan peran dari KSSK. Pembangunan nasional merupakan amanah dalam Undang-Undang Dasar yang kita miliki, yaitu UUD 45 tahun 1945. Pengalaman di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa pembangunan perekonomian nasional tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa adanya dukungan sistem keuangan yang kokoh dan stabil. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita pernah beberapa kali diterpa badai krisis keuangan. Yang pertama, badai krisis tahun 1997-98, walaupun krisis ini berawal dari Thailand, namun dampaknya terhadap Indonesia adalah yang paling buruk dibandingkan negara lain. Dipicu dari krisis moneter, kemudian merambat menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial politik yang berujung dengan jatuhnya rezim Orde Baru saat itu. Biaya penanganan krisis di Indonesia tahun 97-98 tersebut merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Peneliti dari World Bank, Leven and Valencia, dalam publikasi tahun 2008 menunjukkan bahwa rata-rata biaya recap perbankan akibat krisis itu sebesar 6% dari GDP. Dalam kasus Indonesia, biaya recap perbankan tahun 97-98 mencapai 37,3% dari GDP. Tahun 2008, krisis keuangan global yang berpusat di Amerika juga mengguncang dunia. Waktu itu disebut sebagai mother of all crisis, karena dinilai oleh para ekonom sebagai krisis finansial terburuk sepanjang 80 tahun terakhir. Namun demikian, Indonesia berhasil melewati periode turbulensi keuangan global tersebut dengan relatif mulus. Sistem keuangan kita terjaga, dan perekonomian nasional masih bisa tumbuh di atas 5%. Keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan antara lain karena sistem keuangan kita waktu itu dinilai sudah jauh lebih kokoh dan siap menghadapi goncangan baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Sebagaimana kita ketahui, pasca krisis keuangan tahun 97-98, pemerintah Indonesia bersama para pemangku kebijakan melakukan reformasi sektor keuangan, antara lain melalui penataan kerangka hukum dan penataan kelembagaan pada sektor keuangan, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta lembaga penjamin simpanan. Pertama, penguatan peran dan fungsi Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal dan bendahara negara. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara agar lebih prudent dan juga disiplin. Yang kedua, penguatan peran dan fungsi Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran melalui penerbitan Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini juga menjadi tonggak dimulainya era independensi Central Bank yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan atau eksekutif. Dengan diberikannya independensi tersebut, diharapkan kebijakan bidang moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia jadi jauh lebih kredibel. Yang ketiga, pembentukan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS menjalankan dua fungsi utama, yaitu menjalankan program penjaminan simpanan, serta menjadi otoritas resolusi perbankan. Pada masa krisis 1997-98, program penjaminan simpanan dijalankan oleh pemerintah, dikenal juga sebagai program blanket garanti
dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Mengingat blanket garansi ini nilai simpanan yang dijamin terlalu tinggi dan menggunakan dana APBN dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard dan risiko terhadap ketahanan fiskal. Oleh karena itu, blanket garansi diganti dengan sistem penjaminan sampai dengan nilai simpanan tertentu dan dengan dana yang berasal dari premi yang dihimpun oleh LPS dari bank-bank peserta penjaminan. Yang keempat, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK mendapat mandat selaku regulator dan pengawas sektor jasa keuangan meliputi perbankan, industri keuangan non-bank, serta pasar modal. Pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi oleh OJK dinilai sangat urgent mengingat perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin cepat dan kompleks. Hal ini diwarnai dengan berkembangnya inovasi produk keuangan yang melahirkan hybrid security seperti unit link, depot link, dan bank assurance. Kehadiran konglomerasi keuangan juga menjadi salah satu tantangan yang harus ditangani oleh lembaga yang baru dibentuk ini. Setelah penataan 4 lembaga ini, tantangan berikutnya adalah bagaimana koordinasi antar lembaga tersebut, khususnya terkait dengan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing lembaga tersebut secara sendiri-sendiri, berdasarkan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkanlah kerjasama dan koordinasi lintas lembaga agar permasalahan dapat diselesaikan secara lebih efektif. Lesson learned atau pelajaran dari pengalaman krisis keuangan tahun 97-98 maupun 2008 menunjukkan betapa pentingnya protokol mengenai krisis yang kokoh, khususnya terkait pembagian tugas dan mekanisme koordinasi antar lembaga, baik pada kondisi normal, terlebih lagi pada kondisi krisis. Untuk menjawab kebutuhan tersebut telah disusun mekanisme koordinasi melalui nota kesepahaman antar lembaga terkait sejak tahun 2004. Namun kemudian disadari bahwa nota kesepahaman tersebut tidak memadai atau perlu landasan hukum yang lebih kuat lagi agar kebijakan penanganan krisis dapat dilakukan lebih efektif lagi. Milestone tersebut tercapai pada tahun 2016, pemerintah dan DPR sepakat menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang PPKSK. Undang-undang inilah yang berfungsi sebagai mekanisme koordinasi dan protokol pengambilan keputusan antar lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang PPKSK tersebut, dibentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan selaku koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. KSSK menjalankan 3 tugas utama yang strategis, yaitu melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, menangani krisis sistem keuangan, dan menangani permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis. Ketiga tugas utama tersebut tidak dapat dilakukan tanpa ada koordinasi yang baik antar anggota KSSK. Koordinasi tersebut salah satunya dilakukan melalui rapat KSSK yang diselenggarakan secara berkala, yakni setiap 3 bulan, atau rapat sewaktu-waktu bila diperlukan. Dalam rapat tersebut, KSSK melakukan pembahasan terkait dengan hasil pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan yang mencakup kondisi fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, yang di dalamnya turut meliputi sistem pembayaran serta resolusi bank. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Undang-Undang PPKSK menitik beratkan pada upaya pencegahan krisis melalui pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, khususnya bank yang dalam kategori bank sistemik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor. Para narasumber yang hadir pada hari ini akan menjelaskan secara lebih detail mengenai dasar pertimbangan, penetapan, dan metode penyelesaian permasalahan bank sistemik. Dalam undang-undang ini, penyelesaian permasalahan bank mengedepankan dengan prinsip built-in.
dan menghindari bailout atau penggunaan dana publik atau taxpayers money. Ini artinya permasalahan keuangan suatu bank atau lembaga keuangan lainnya diselesaikan menggunakan sumber daya bank internal itu sendiri atau dana yang dikumpulkan dari industri sektor jasa keuangan. Substansi penting lain dari undang-undang ini adalah mengenai penanganan krisis sistem keuangan. Dalam kondisi krisis, Undang-Undang PPKSK menegaskan peran dari Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Mengacu pada referensi Undang-Undang Dasar 45 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menyatakan perang, Undang-Undang PPKSK juga memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan kondisi quote-unquote perang dalam rangka mengatasi krisis sistem keuangan. Penetapan kondisi krisis serta langkah-langkah penanganannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan rekomendasi dari KSSK. Presiden dapat menerima sebagian atau seluruh langkah penanganan yang direkomendasikan oleh KSSK tersebut. Keputusan Presiden dapat dalam penanganan krisis ini sangat krusial, terutama jika kewenangan yang dimiliki oleh anggota KSSK baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak lagi memadai untuk menangani krisis secara lebih efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, 4 anggota KSSK perlu didukung oleh dedicated team yang bekerja secara full time. Pada masa lalu, fungsi supporting ini diselenggarakan atau dilaksanakan oleh sebuah tim ad hoc, di mana anggota-anggotanya bekerja secara part-time. Penanganan krisis menunjukkan bahwa arrangement tersebut tidak memadai. Hal ini karena pada kondisi menjelang krisis, para anggota tim akan memprioritaskan pada pekerjaannya masing-masing, sehingga fungsi supporting kepada KSSK tidak bisa berjalan lebih efektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang PPKSK mengamanatkan dibentuknya sekretariat KSSK yang diisi oleh pegawai yang bekerja secara full-time. Sebagai implementasinya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat KSSK. Yang dalam hal ini, dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat secara administratif berada di bawah kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kuliah umum ini merupakan tindak lanjut arahan dari KSSK untuk meningkatkan pemahaman dan awareness publik mengenai topik stabilitas sistem keuangan. Kami harapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana dan wadah untuk berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, khususnya akademisi, agar kami dapat terus mengembangkan dan menyempurnakan kerangka kerja pencegahan dan penanganan krisis. Menyambut apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi terkait dengan kerjasama lebih lanjut antar akademisi dengan sekretariat KSSK, kami sangat menyambut baik sekali sebuah ide yang luar biasa bahwa akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Aceh dan sekitarnya, bahkan dari seluruh Indonesia, untuk bisa bekerja sama dengan kami untuk melakukan riset-riset. Banyak sekali topik-topik yang bisa kita kerjasamakan untuk kita dapat kembangkan melalui kerjasama antara dunia akademisi dengan sekretariat KSSK. Kami juga menyambut baik apabila ada mahasiswa baik S1, S2, S3 yang berkenan untuk melakukan riset bersama di kantor kami, dan juga apabila ada yang berkenan untuk melakukan magang dan sebagainya. Kami sangat welcome, dan ini tentunya nanti kita bisa follow up secara lebih detail lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kami berharap dengan diselenggarakannya kuliah umum ini, Undang-Undang PPKSK dengan tema Sistem Keuangan Indonesia dalam kerangka kebijakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan ini dapat membangun pemahaman yang lebih bagus terkait penerapan Undang-Undang PPKSK dan dapat memperluas pandangan kita mengenai kondisi dan risiko terkait dengan stabilitas sistem keuangan yang harus dihadapi ke depan.
Selain itu, diharapkan juga terbangunnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi KSSK dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, dan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun krisis sistem keuangan. Karena tugas menjaga stabilitas sistem keuangan bukan hanya menjadi tugas KSSK, namun menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dari Civitas Akademika, berbagai perguruan tinggi yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas terselenggaranya acara ini. Semoga membawa manfaat buat kita semuanya. Apabila ada salah dan kurang, mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas pidatonya. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat. Dikarenakan keterbatasan yang kita alami di tengah pandemi COVID-19, sehingga penyerahan plakat akan dilakukan secara simbolis. Bapak dan Ibu, berikut adalah plakat dari Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk Universitas Syah Kuala. Bapak dan Ibu, berikut adalah plakat dari Universitas Syah Kuala untuk Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Terima kasih sekali, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu peserta seminar, kami mohon mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Dan mohon untuk dapat menampilkan senyum terbaiknya agar momen kuliah umum ini dapat diabadikan oleh panitia. Izin Bapak Ibu, saya capture fotonya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, sebelum memasuki acara inti pada hari ini, kami ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, adik-adik peserta untuk dapat mengisi daftar hadir dan survei untuk mendapatkan e-sertifikat pada website https://s.id/usk-uuppksk. Link juga kami share di chatroom. Bisa, jadi dari mana? Dari. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi kuliah umum dengan tema Sistem Keuangan Indonesia dan Kerangka Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan oleh para narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh moderator kita, Koordinator Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Syah Kuala, Bapak Fakhrudin SE, MSE. Kepada moderator, kami persilahkan untuk memandu acara kita. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Pak Sekretaris KSSK, Bapak Arif, Bapak Wakil Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Dr. Hijir, para dekan yang berhadir di acara ini. Tadi saya juga lihat ada Pak Dr. Abdul Jamal ya, Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ekonomi Universitas Syahkuala. Selamat bergabung, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi kuliah umum dari hari ini. Ada 3 orang pembicara yang akan memaparkan materi. Yang pertama itu adalah Bapak Dr. Nazamuddin SEMA, akademisi dari Fakultas Ekonomi Unsyah. Beliau akan memaparkan mengenai tentang perkembangan perekonomian terkini di Aceh. Yang berikutnya adalah paparan dari Bapak Abdurrahman SEMSC PSD. Beliau akan memaparkan informasi mengenai sistem keuangan Indonesia dan perkembangan ekonomi terkini. Yang ketiga, paparan dari Bapak Dr. Ihda Muktianto SEMSC yang akan memaparkan mengenai kerangka kebijakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Nah, 3 tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama karena pandemi corona itu menjadi hantaman yang luar biasa bagi perekonomian di semua negara, dan hantaman itu masuk ke semua sisi kehidupan kita, dan hal ini bisa menjadi sumber guncangan dari terhadap perekonomian kita baik dari dalam maupun luar negeri. Dan ini yang membuat kita harus selalu berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi para tamu undangan, Bapak Dekan, Bapak Rektor, jika masih berkenan untuk mengikuti acara ini sampai selesai, kami sangat senang, tapi kami juga memahami bahwa Bapak Ibu punya kesibukan yang luar biasa. Jadi kalau hendak meninggalkan forum ini, kami persilahkan dengan hormat. Baik. Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita, bahwa akan ada informasi yang menarik dalam kuliah umum ini, dan juga akan ada pembagian hadiah-hadiah menarik di akhir sesi nanti. Jadi saya harapkan semua bisa mengikuti acara kuliah umum ini dengan baik. Nanti juga Bapak sekalian, kita akan minta para narasumber, masing-masing narasumber untuk memilih 1 orang penanya terbaik. Jadi masing-masing narasumber akan memilih 1 orang penanya terbaik. Jadi ada 3 nanti, ada 3 penanya terbaik yang dipilih oleh narasumber. Dan ini nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik dari KSSK. Nah, untuk proses tanya jawab nanti peserta bisa mengikuti melalui Slido yang tadi sudah linknya sudah disampaikan oleh MC, dan juga bisa dilihat di forum chat Zoom ini. Nah, baik, saya harapkan nanti semua peserta bisa memberikan memberikan pertanyaan yang menantang bagi para narasumber, sehingga diskusi kita nanti juga akan sangat menarik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai sesi kuliah umumnya. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Dr. Nazamuddin yang akan memaparkan materi mengenai perkembangan perekonomian terkini di Aceh. Kepada Bapak Dr. Nazamuddin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada KSSK dan juga jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala yang sudah mengundang saya menjadi salah satu narasumber. Tentu ini ibarat makan bubur, ya. Kita makan dari pinggir dulu. Jadi saya akan berbicara tentang kondisi ekonomi sebuah daerah, ya, khususnya Aceh, yang tentu adalah bahagian dari sebuah sistem ekonomi dan keuangan yang besar, yaitu sistem ekonomi dan keuangan Indonesia. Nah, tentu dengan memahami
kasus-kasus sebuah daerah, ya, tentu kita bisa memahami konteks ekonomi nasional dan tentu sistem keuangan secara nasional yang lebih baik, ya. Tentu yang saya hormati Pak Arif Baharudin, Pak Profizir yang sudah membuka diskusi ini dengan keynote tadi, dan juga tentu nanti kita akan mendengarkan ya dua orang direktur dari KSSK ya tentang sistem keuangan dan bagaimana Indonesia bisa resilient, bertahan dari guncangan ekonomi apapun bentuknya. Baik, saya akan mulai tentang mungkin hanya sekilas tentang perekonomian Aceh ya sebagai pembuka. Tentu saya akan berbicara singkat saja, mungkin sekitar 10 slide dalam hal ini. Isi presentasi saya yang pertama beberapa highlight tentang kondisi makroekonomi. Bisa ditunjukkan slide berikutnya. Nah, pertama kondisi makroekonomi Aceh, kemudian yang merupakan case yang menonjol ya tentang kondisi sebuah ekonomi daerah. Nah, kemudian saya akan bicarakan beberapa ide tentang terobosan dan pada akhirnya rekomendasi secara umum. Berikutnya, ini sekilas tentang share dari ekonomi Aceh ya terhadap total PDB Indonesia untuk tahun 2020 ya. Kalau kita lihat angkanya itu share PDRB Aceh terhadap total ya PDB Indonesia hanya sekitar 1%. Nah, ini kecil sekali. Kecil dibandingkan dengan sebenarnya peluang untuk bisa memberi share yang lebih besar. Ya, kita bandingkan saja dengan misalnya Sumatera Utara, ya. Sumatera Utara yang memberi kontribusi sampai 5%, ya. Sumatera Barat 2 kali lipat, 2%, ya. Riau bahkan sampai 5%. Itu hanya beberapa contoh komparatif dengan beberapa provinsi di Sumatera. Nah, walaupun Indonesia ini masih terpusat ekonominya di DKI, ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Pulau Jawa secara umum yaitu lebih dari 50%, ya, memberi kontribusi terhadap pembentukan output nasional. Berikutnya, ya, mengapa share Aceh ini kecil? Yang pertama, memang penduduk Aceh ini relatif kecil ya, sekitar 5,4 juta jiwa dibandingkan dengan Sumut yang hampir 15 juta, ya, Riau yang hampir 7 juta. Tapi kalau kita bandingkan dengan Sumatera Barat yang penduduknya lebih kurang juga sama dengan Aceh, sekitar 5 juta setengah, ya. Tapi share dari Sumatera Barat itu lebih besar, 2%. Nah, ini memberi satu indikasi bahwa Aceh belum cukup memberi kontribusi ya dengan indikator yang secara umum kita bandingkan penduduk ya misalnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kekayaan sumber daya alam. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kemampuan pemerintah daerah mempunyai dana otonomi khusus. Nah, tentu itu diskusi topik yang bisa juga panjang ya tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga stabilitas ekonomi, memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, yang kedua, perekonomian Aceh ini masih bertumpu pada sektor pertanian, ya, sekitar 31% kontribusinya terhadap PDRB Aceh. Dan itu juga memberi suatu gambaran tentang mungkin resiliensi ya
mungkin juga ini terkait dengan nanti mungkin para pembicara berikutnya akan membicarakan tentu struktur ekonomi juga itu menentukan bagaimana ketahanan suatu perekonomian terhadap suatu guncangan ya. Yang ketiga, kalau kita lihat ekspor ya sebagai satu indikator, nah lebih dari sepertiga ekspor Aceh ini tidak melalui pelabuhan-pelabuhan di Aceh sendiri, tetapi melalui pelabuhan khususnya Belawan di Sumatera Utara. Artinya ada sesuatu yang mungkin hilang ya dari nilai tambah atau juga multiplier effect ya dari kegiatan yang berorientasi ekspor ya khususnya untuk Aceh. Ya. Walaupun pelabuhan-pelabuhan di Aceh sudah cukup bagus sebenarnya, nah, tapi mungkin dari sudut pebisnis tentu pertimbangannya lain. Baik, yang keempat adalah mengapa share ya ekonomi Aceh ini kecil. Juga kalau kita lihat tren beberapa tahun ke belakang bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh ini di bawah rata-rata nasional ya. Pada tahun 2019 4,19%. Ya, sementara kalau kita lihat Indonesia itu pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Artinya Aceh tertinggal ya dari sudut larinya perekonomian ya. Tapi tentu pada tahun 2020 ya tentu terjadi resesi ya karena COVID-19, perekonomian Aceh itu tumbuh minus 0,74, maksudnya kurang parah ya, dari sudut keparahannya masih lumayan kurang parah dibandingkan Indonesia secara total, yaitu pertumbuhannya minus 2,07%. Nah ini juga mungkin dibantu ya oleh struktur ekonomi yang masih tradisional tadi. Sektor-sektor yang boleh kita katakan non-tradable ya, jadi mungkin supply chain-nya tidak begitu terganggu oleh COVID-19. Kemudian yang kelima, pendorong pertumbuhan masih dominan oleh sektor pemerintah. Nah, jadi ini sektor swasta di Aceh belum tumbuh ya dengan baik ya. Maka kalau kita lihat data-data keuangan, uang yang mengalir dari pusat ya ke Aceh ini itu kebanyakan melalui APBA ya. Kalau di Aceh kita sebut APBA atau APBD provinsi, dan APBK ya atau APBD kabupaten kota. Nah, itu adalah uang yang mengalir ya sekian puluh triliun per tahun, tetapi uang ini tidak mengendap di Aceh. Ya, mengalir kembali ke luar Aceh karena ketergantungan Aceh pada terutama Sumatera Utara dan juga Jawa ya, Kepulauan Jawa dalam hal perdagangan dan mobilitas modal. Berikutnya nah ini juga indikator makro ya. Di satu sisi mungkin sesuatu yang bagus yaitu inflasi rendah ya. Misalnya untuk tahun 2000 antara Januari 20 hingga Januari 2021 ya, year on year inflasi di Aceh itu hanya 3,72% ya. Dan ini mungkin ideal ya, tapi kalau sebelumnya kita lihat itu malah sekitar 2% ya. Nah, untuk waktu yang lama ya sebelum COVID-19 inflasi di Aceh ini lumayan rendah ya. Nah, tapi itu dari sisi positifnya bagus, stabilitas ekonomi, harga-harga terjaga. Tapi jangan lupa bahwa rendahnya kenaikan harga-harga atau bahkan deflasi kalau itu terjadi, itu ada indikasi kelesuan ekonomi
Jadi barangkali tidak cukup kita melihat bahwa inflasi rendah, tapi itu juga sebuah indikasi bahwa ekonomi tidak bergeliat, ya, karena kalau ekonomi bergeliat tentu bisa saja inflasi lebih tinggi, ya. Tapi mungkin kalau kita bisa bertahan sekitar 3 hingga 5%, inflasi ini sudah bagus, ya. Nah, tidak mesti 2%, ya. Asalkan pertumbuhan ekonomi mungkin bisa di atas 4%, yang selama ini 4%, kalau bisa ya di atas tentu 5%, ya. Dan itu nanti saya akan bicarakan mengapa itu kondisi makro seperti ini berhubungan dengan kemiskinan, ya, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable dalam jangka panjang. Baik, berikutnya. Nah, kalau kita lihat kemiskinan Aceh ini, ya, nah, ingat pertumbuhan ekonomi bisa saja tinggi, ya, apalagi kalau rendah, ya, menjadi sebuah problem. Tapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa juga tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan yang memuaskan. Itu bisa saja terjadi karena kemiskinan ini terkait dengan distribusi pendapatan juga. Artinya siapa yang menikmati, ya, kue yang semakin besar dari ekonomi itu. Ya, ini persoalan gap antara kelompok yang menikmati pertumbuhan ekonomi dengan kelompok yang tertinggal. Nah, kalau kita bicara tentang kemiskinan, maka Aceh ini masih juara, ya, ya, dalam hal, ya, kemiskinan ini tentu tidak baik, ya. Termiskin di Sumatera, ya, tapi juga bukan hanya di Sumatera, di Indonesia secara keseluruhan Aceh ini masih pada urutan 6, ya. Mungkin hanya lebih baik dari NTT, ya, dari Maluku, kemudian juga 2 provinsi di Papua, ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan beberapa provinsi di Sumatera saja, apalagi dengan provinsi di Jawa, maka kemiskinan Aceh ini bisa dikatakan masih memprihatinkan. Tapi ada alasan mengapa, karena Aceh ini mengalami turbulensi lokal, ya, atau shock lokal yang berkali-kali, misalnya karena konflik yang panjang, kemudian tsunami, ya, itu semua menurunkan, ya, ekonomi Aceh ke jurang yang sangat dalam, sehingga untuk bangkit itu perlu waktu yang lama. Walaupun Aceh punya dana otsus yang besar, tapi itu tentu apalagi kalau kurang tepat sasaran, maka kemiskinan ini tidak cepat, ya, turunnya. Nah, penurunan kemiskinan agak lamban, hanya 0,28% per tahun, ya, selama 10 tahun terakhir. Jadi artinya ini sangat lamban. Kalau bisa tentu ya sekitar 0,5%, ya. Tapi ini hanya sekitar 1/4%. Jadi agak lamban. Padahal Aceh ini sudah menerima dana otsus sejak tahun 2008. Yang merupakan 2% dari plafon DAU nasional, ya. Nah, ini kita punya sisa waktu yang tidak lama lagi karena dana otsus ini akan berakhir tahun 2027. Nah, jadi kalau waktu itu tidak ada lagi dana otsus, ya, Aceh ini bagaimana? Ini sebuah antisipasi, ya, yang harus dilakukan. Nah, selain itu garis kemiskinan di Aceh ini relatif tinggi, ya. Nah, mungkin ini dimulai ketika rekonstruksi Aceh pasca tsunami, ya. Harga-harga sangat tinggi, ya, banyak inflow, ya, dari dana dari luar, dari pemerintah pusat, dari luar negeri, dan itu menyebabkan waktu itu inflasi Aceh tinggi, ya. Tapi selain itu karena letak geografis Aceh, ya, menyebabkan ada hambatan-hambatan struktural sehingga sebenarnya harga-harga tinggi, sehingga itu bisa menyebabkan garis kemiskinan lebih tinggi. Karena garis kemiskinan ini menentukan berapa persen yang berada di bawah garis itu. Sehingga
Nah, kalau Sumut di bawah 500.000. Jadi kalau orang Aceh pindah ke Sumut, orang miskin Aceh pindah ke Sumut, ya, dia bisa jadi tidak miskin tiba-tiba. Nah, ini karena kemiskinan itu relatif sifat. Nah, demikian juga kalau kita lihat jumlah orang miskin ya, kalau di Aceh ya tidak sampai 1 juta, tapi di Sumatera Utara lebih dari 1,3 juta. Ya, ini juga persoalan jumlah orang ya. Nah, jadi bukan hanya persen, tapi jumlah orang miskin itu juga penting untuk diketahui dan bagaimana menanggulanginya. Next, berikutnya nah ini mungkin untuk pelipur lara ya. Orang Aceh miskin tapi orang Aceh bahagia. Bahagia secara agregat ya. Jadi kalau kita lihat indeks kebahagiaan Aceh itu, ini yang ada datanya oleh BPS tahun 2017, indeksnya itu 71,96 ya. Bandingkan dengan Sumatera Utara 68,41 indeksnya ya. Indonesia saja masih lebih rendah dari Aceh. Jadi orang Indonesia rata-rata kurang bahagia dibandingkan orang Aceh. Ya, kira-kira begitu. Jadi interpretasinya ini bisa begini. Angka kemiskinan itu kan lebih banyak aspek ekonomi ya. Nah, tapi indeks kebahagiaan ini lebih luas ya. Selain ekonomi juga leisure time ya, hubungan sosial, hubungan dengan keluarga dan sebagainya. Ada 10 indikator yang digunakan dalam indeks kebahagiaan. Jadi banyak aspek sosialnya ya. Jadi sebenarnya secara ekonomi boleh saja miskin, tapi secara sosial bahagia. Nah, ini tinggal bagaimana, pilih yang mana, mau kaya tidak bahagia atau miskin bahagia. Nah, kira-kira begitu. Pilihan yang sulit itu Pak Nazam. Ya, dilema juga ini. Nah, jadi ini sebagai pelipur lara saja ya. Baik, berikutnya anomali. Ini tadi saya sudah singgung mengenai dana otsus ya. Sejak 2008 ya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Otonomi Khusus itu kan diundangkan tahun 2006. Nah, tapi dana otonomi khusus itu baru direalisasikan tahun 2008. Dan hingga tahun 2020 Aceh itu sudah menerima lebih dari 69 triliun dalam bentuk dana otsus ya. Dan hanya 2 provinsi, sebenarnya 3 ya, yaitu Aceh, Papua Barat dan Papua yang menerima dana otonomi khusus ya. Walaupun Yogyakarta menerima juga, tapi namanya dana keistimewaan ya. Dan jumlahnya mungkin tidak sampai 1 triliun. Nah, tapi yang besar tentu Aceh dan Papua. Nah, tapi apa yang kita lihat korelasinya, tentu pertumbuhan masih rendah, tadi saya sudah sampaikan ya. Kemudian kemiskinan masih tinggi. Nah, ini sebuah anomali yang perlu dipikirkan bagaimana terobosannya ya. Karena kalau ada plus minusnya ya. Kalau pertumbuhan tinggi, nah kalau ekonomi nasional mengalami shock, dampaknya juga besar. Nah, tapi kalau pertumbuhan ekonomi rendah, mungkin dampaknya juga rendah. Nah, tapi kan ya namanya high risk, high return ya. Tentu kita ingin pertumbuhan tinggi, tapi dampak dari shock rendah. Nah, itu yang diperlukan. Kemudian juga dampak dari shock itu golongan atau kelompok masyarakat yang mana ya. Nah, tentu kelompok masyarakat miskin juga akan terdampak yang besar kalau ada shock ya secara nasional, apalagi kalau pertumbuhan rendah. Berikutnya, nah ini ada beberapa harapan ya. Sebagai saya katakan sebagai big push untuk perekonomian Aceh ya.
Aceh tahun 2022 akan ada PON, ya. Maaf, 2024. 2022 akan ada mulai beberapa konstruksi yang besar untuk persiapan PON, yaitu dananya sampai 2024 mencapai 3,3 triliun. Nah, ini sebagai driver ya, sebagai driver untuk pertumbuhan, masih ada harapan yang besar. Kemudian jalan, yes. 5 menit lagi ya Pak ya? Kalau ya baik, ya. Mungkin 3 menit lagi sudah selesai. Jalan tol yang baru selesai satu ruas ya, yang ada di Aceh baru satu ruas, itu hanya sekitar 13 km dan juga belum optimal ya. Tapi mulai 2022 akan ada jalan tol, akan mulai ya konstruksi jalan tol Langsa ke Luk Semawe, kemudian dari Binjai, nah ini sambungan dari Sumatera Utara ke Langsa ya, dalam jumlah yang besar juga ya. Kemudian jalan tol Luk Semawe Sigli, ini juga dalam jumlah yang besar ya, sekitar 3 triliun. Kemudian jalur kereta api ya, Sungai Liput ya, perbatasan Sumut Aceh ke Langsa. Nah, kemudian beberapa bendungan ya, irigasi juga akan dibangun dengan ini yang angka-angkanya di atas triliunan. Kemudian yang baru saja ada komitmen dari Uni Emirat Arab ya, akan ada investasi sekitar 7 triliun untuk resor wisata di Pulau Banyak, Aceh Singkil. Tapi kita nggak tahu, ini perlu nanti kajian berapa besar dia bisa berdampak terhadap ekonomi daratan. Karena Pulau Banyak ini kan seperti terpencil ya, walaupun letak di Aceh, tapi mungkin saja penerbangannya itu langsung dari Sumatera Utara ya ke Pulau Banyak, akan dibangun bandara di sana ya. Ini mungkin dampaknya, multiplier efeknya nanti ya perlu kajian ke depan. Tapi bahwa investasi yang besar ini adalah sebagai pendorong ekonomi, ya, tapi berapa besar itu perlu kajian nanti. Berikutnya, nah ini yang terakhir, big push tadi saya kira sangat perlu beberapa dorongan, ya. Jika tidak ada terobosan, maka ekonomi Aceh ini akan biasa-biasa saja. Paling tinggi tumbuhnya 5%. Nah, kalau menurut saya itu harus antara 7 sampai 10% kalau mau lepas dari boleh kita sebut trap ya, trap kemiskinan yang tinggi dari ya, investasi swasta yang belum berkembang dan sebagainya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu diperlukan. Nah, apa rekomendasi? Nah, menurut saya ini secara umum aja karena waktu. Yang pertama, Aceh ini kan sudah ada rencana kawasan ekonomi khusus ARUN ya. Nah, ini udah beberapa tahun kelihatannya stagnan ya. Walaupun sudah ada komitmen ya dari PIM, dari PT ARUN sendiri ya, dari pemerintah, tapi mungkin ada kendala secara teknis. Demikian juga kawasan industri Aceh. Ini sekitar Aceh besar. Ini juga belum beroperasi dengan baik. Kemudian investasi swasta belum tumbuh. Nah, ini mestinya pemerintah Aceh harus mendorong apa yang menjadi keunggulan, ya, comparative advantage dari Aceh ini. Tentu agroindustri, karena kalau kita lihat dari pertanian di atas 30% share-nya itu, tapi nilai tambahnya masih rendah ya, belum membangkitkan nilai tambah yang besar di sektor lainnya. Nah, agroindustri, perikanan, nah ini juga sudah mulai beberapa, tapi belum optimal juga. Ya. Pariwisata, nah Aceh ini sangat potensial ya dikembangkan pariwisata. Nah, tentu ini perlu ada kawasan-kawasan tertentu ya, karena tidak semua jenis pariwisata bisa dikembangkan di Aceh. Tapi kalau alamnya sangat mendukung, budayanya sangat mendukung, ya, atraksinya banyak, ya. Tinggal dikemas dan direncanakan dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir, pemerintah daerah harus membuat blueprint. Nah, menurut saya rencana induk untuk sisa dana otsus. Ini tidak lama lagi, ini hanya 5 tahun lagi. Ya, setelah itu apakah Aceh akan turun ekonominya atau
sudah lepas ya, menjadi lebih tangguh ya untuk tumbuh di atas kaki sendiri lah, bisa dikatakan. Kalau selama ini sangat reliance ya terhadap dana dari pusat. Baik, karena keterbatasan waktu, saya kilas saja gambaran ekonomi Aceh. Mudah-mudahan ini nanti bisa dihubungkan dengan bagaimana kondisi ekonomi nasional oleh Bapak Direktur, dua Direktur saya lihat dari KSSK. Terima kasih ya, saya kembalikan kepada Pak Fahrudin. Baik, terima kasih Pak Nazam yang sudah memaparkan materi yang menjelaskan tentang kondisi Aceh terkini. Ini memang jadi PR kita karena kita tahu daerah-daerah yang memiliki kerentanan terhadap inflasi dan dengan jumlah penduduk miskin yang banyak itu biasanya jadi daerah yang paling merasakan dampak kalau krisis itu terjadi. Jadi mungkin ini nanti kita perlu elaborasi lebih jauh. Terima kasih Pak Nazam. Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Abdurrahman SCMSc PhD. Beliau ini adalah Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sektor Keuangan di KSSK. Ya, Pak Abdurrahman nanti akan memaparkan materi dengan tema sistem keuangan Indonesia dan perkembangan Indonesia terkini. Baik, Pak Abdurrahman, kami persilahkan. Terima kasih Pak Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor, Pak Dr. Hisir, Bapak Ibu Dekan dan dosen dari Sivitas Akademika, universitas-universitas di Aceh yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan terutama rekan-rekan mahasiswa yang saya kira yang generasi yang penuh semangat, ceria, moga-moga pada pagi hari ini ya, dan juga salam sehat bagi kita semua. Tadi saya kira ini kesempatan langka mendengarkan secara langsung ya assessment mengenai perkembangan ekonomi daerah dengan saya kira sangat jernih dan sangat clear ya, melihat persoalan utama, kemudian bagaimana usulan-usulan rekomendasi menurut saya sangat bagus ya. Dulu waktu zamannya Pak Harto saya ingat zaman Orde Baru ya, kebetulan umur saya juga sudah cukup tua gitu ya. Jadi melihat langsung dulu kebetulan saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, kami berkesempatan keliling banyak provinsi ya untuk melakukan riset. Saya lihat zaman dulu kolaborasi antara pemerintah daerah dengan akademisi lokal itu sangat kuat ya. Ada beberapa daerah yang dulu saya kira kepala bapedanya adalah akademisi di universitas lokal. Jadi zaman dulu memang cukup kuat ya dari sisi planning, kemudian implementasi kebijakan pembangunannya saya kira zaman dulu sangat bagus. Ini mungkin ke depan kalau pemerintah daerah melihat ini ya potensi di teman-teman akademisi di universitas lokal, saya kira ini akan sangat bagus. Baik, saya akan masuk ke materi kami. Saya akan mengcover mengenai terutama topik-topik yang saya kira relevan ya kondisi saat ini. Ada 4 bagian kalau ada waktu nanti ya. Yang pertama saya ingin merefresh teman-teman ya terkait dengan beberapa konsep dasar yang mungkin bisa jadi pijakan untuk melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, terutama terkait krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kemudian berikutnya akan kami lanjutkan dengan melihat kebijakan counter cyclical yang dilakukan oleh pemerintah, dan berikutnya nanti akan melihat bagaimana perekonomian Indonesia ini perkembangan terkini dari makro ya. Kemudian ada satu bagian yang kalau ada waktu nanti akan kami sampaikan terkait kebijakan terkini yang baru saja di launching oleh KSSK, yaitu kebijakan terpadu untuk mendukung sektor usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.
Mungkin ke bagian pertama tadi banyak disinggung mengenai bahwa ekonomi kita ini disinggung di sambutan Pak Hizir, kemudian tadi Pak Nazamuddin juga sedikit menyinggung ini sedikit mengenai konsep bagaimana sih ekonomi ini berjalan. Jadi kalau kita lihat, kita perhatiin dari mungkin ekonomi Indonesia aja yang paling gampang. Kalau kita lihat dari tahun 70-an ekonomi Indonesia ini kan jalannya tidak se-smooth yang kita harapkan ya. Di sepanjang jalan ini ada riak, ada gejolak gitu ya. Kalau kita lihat petakan dari frekuensinya, saya kira kita bisa lihat siklusnya ada sekitar 10 tahunan terjadi krisis ya. 98, kemudian 2008, 2009 ini krisis keuangan global. Sekarang 2019, 2020 adalah krisis karena pandemi. Jadi 98, 2008, 2009, kemudian 2019, 2020 ini semacam 10 tahunan ada siklus. Siklus ini kalau kita lihat di rujukan ekonomi kan siklus bisnis pada dasarnya ya. Jadi kalau kita lihat di grafik paling kiri, kalau yang chart yang biru itu menunjukkan aktual GDP-nya, ini ilustrasi aja ya. Jadi ada semacam pada fase tertentu dia mengalami guncangan sehingga kinerja ekonominya di bawah, kemudian mengalami recovery dan menuju puncaknya, mengalami posisi peak gitu ya, booming, kemudian nanti terjadi goncangan lagi, demikian selanjutnya. Jadi ada semacam konjungtur ya, ada semacam siklus. Jadi kalau kita merujuk ke teorinya, jadi kondisi ekonomi kadang-kadang di fase upturn atau boom ya, ketika GDP aktualnya itu di bawah GDP potensialnya. Jadi kalau yang garis lurus itu trennya adalah GDP potensial. Jadi gap antara GDP potensial dengan GDP aktual sering disebut sebagai output gap ya. Output gap negatif mengindikasikan bahwa ekonomi kita dalam kondisi sedang mengalami kelesuan atau resesi ya, kalau misalkan berlangsung agak lama gitu. Kalau kita lihat ada dua fase yang paling besar, upturn atau boom dan kemudian downturn. Kalau upturn ini biasanya ditandai dengan overheating ekonomi, inflasinya tinggi, kemudian nanti akan terjadi semacam bubble yang menciptakan bubble sehingga kondisinya akan vulnerable dan mungkin bisa jatuh ke krisis. Ini yang kita alami pada saat boom minyak, tahun 74, 79, kalau Bapak mungkin refer lagi data-datanya, terjadi double digit inflasi pada tahun 74 dan 79, overheating. Biasanya untuk negara-negara berkembang, overheating ini bukan menjadi concern, sehingga kebijakan mitigasinya tidak dilakukan. Gitu. Dan pada saat di bawah atau resesi ini banyak implikasinya, terutama pengangguran yang tinggi, kemudian jatuhnya pendapatan untuk masyarakat berpenghasilan tetap, sehingga menyebabkan poverty yang meningkat. Dan ini kalau tidak di-manage dengan baik, ini akan menjadi trigger bagi krisis sosial dan krisis ekonomi. Selanjutnya, ini sedikit gambaran aja ya, refresh ya. Jadi tanda tangan BPJS di mana ya? Pemerintah untuk intervensi, ini biasanya kalau kita lihat dari sisi policy-nya bisa kita bagi isu ya, berdasarkan isu yang akan diadres maupun berdasarkan instrumennya. Kalau berdasarkan isu yang akan diadres biasanya ada 3 macam kebijakan demand side management biasanya yang mereka sebut. Ini bisa pakai fiskal, bisa pakai moneter ya. Kemudian supply side policy, ini juga dua-duanya bisa masuk dan juga terkait dengan regulasi gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kebijakan struktural ya, kebijakan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sifatnya struktural dan jangka panjang. Kemudian dari sisi instrumennya ini saya kira di teman-teman mahasiswa yang sedang mengambil makro ini sangat paham ya, ada beberapa kebijakan. Yang pertama kebijakan fiskal, kemudian instrumennya pakai APBN gitu ya, kemudian monetary dan sekarang makro prudential policy ya. Ini otoritasnya di BI, kemudian mikro prudential policy ini yang sedang dilakukan oleh OJK. Lanjut. Jadi ada beberapa
apa namanya beda pendapat ya kalau kita lihat apakah kalau pemerintah perlu campur tangan pada saat ekonomi mengalami fluktuasi gitu ya, baik dalam kondisi downturn ataupun dalam kondisi booming gitu. Kalau pendapatnya pemikiran klasik atau aliran klasik, biasanya mereka lebih melihatnya sebagai karena agregat supply shock ya. Contohnya adalah karena keterbatasan bahan baku, kemudian ada kemajuan teknologi seperti yang kita alami beberapa akhir waktu belakangan ini kan, karena adanya kemajuan teknologi, internet, kemajuan internet sehingga terjadi disrupsi ini juga sebagai sumber dari supply shock. Kemudian kalau Keynesian itu melihatnya lebih karena aggregate demand, sehingga rekomendasinya pada dasarnya kalau klasikal biasanya mereka lebih menyarankan untuk tidak masuk ke sana karena biasanya nanti akan terjadi adjustment yang cepat ke kondisi equilibrium yang diinginkan. Sementara untuk Keynesian ini refresh saja ya, ini karena mereka berpandangan bahwa adjustment itu biasanya butuh waktu lama, nggak segera gitu ya. Seperti sekarang ini udah setahun lebih nggak ada adjustment-nya belum terjadi sehingga pemerintah perlu step in atau campur tangan di situ untuk memulihkan atau memitigasi dampak yang terjadi dari gejolak gitu. Lanjut. Kemudian saya masuk ke bagian 3 ini lebih melihat beberapa kondisi di mana pemerintah perlu untuk campur tangan. Jadi ada kalau kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini dampaknya sangat besar ya, baik dari sosial, ekonomi maupun kesehatan. Kalau kita lihat perkembangan di awal ini sampai bulan April, saya coba lihat sehingga ini semacam background kenapa pemerintah itu perlu melakukan extraordinary policy untuk menangani krisis. Yang pertama, pada saat itu memang tingkat penyebaran dari COVID-19 ini sangat cepat dan meluas ke semua daerah ya, artinya hampir semua provinsi mulai kena ya di bulan April. Kemudian dari sisi tingkat kematiannya, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia ini termasuk yang paling tinggi pada saat itu. Jadi tingkat kematian itu persentase antara jumlah kematian dengan tingkat yang positif. Jadi saat itu Indonesia 9% ya, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Di mana ini pada dasarnya karena kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia yang memang terbatas ya, dari sisi jumlah bednya atau tempat tidur di rumah sakit, jumlah ruang isolasi darurat, dan juga jumlah tenaga kesehatan baik perawat maupun dokter. Sehingga pada saat itu memang bisa kita bayangkan bahwa Indonesia memang belum begitu siap untuk menghadapi krisis pandemi COVID-19. Lanjut. Kemudian dari sisi ekonomi, kalau kita lihat perkembangan di pasar modal dan juga perkembangan pergerakan nilai tukar rupiah pada saat itu, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi cukup tajam ya di bulan, terutama di pertengahan Maret ya, dari sebelumnya sekitar 13.000 kemudian mencapai 16.000 di bulan-bulan itu. Kemudian pasar saham juga IHSG mengalami penurunan tajam dari 6.300 sampai mencapai di bawah 4.000 ya, sekitar 4.000 ya di bulan Maret. Kemudian dari capital flow-nya terlihat bahwa ada net outflow yang cukup besar ya, sekitar 9,4 triliun di bulan April ya, 90,4 triliun rupiah, sehingga ini memang dampaknya cukup besar karena berdampak pada confident dari pelaku pasar. Kalau kita lihat perkembangan sektor real juga di kuartal 1 mulai mengalami pelambatan cukup dalam ya, meskipun masih ekspansif atau tumbuh positif. Namun di kuartal kedua ini puncaknya mengalami kontraksi sangat dalam ya, ekonomi kita. GDP mengalami kontraksi 5,3%. Kemudian terutama dari sisi investasi dan konsumsi masyarakat.
yang mengalami pukulan cukup dalam. Kemudian dari sisi sektoral juga untuk sektor-sektor yang mengandalkan mobilitas masyarakat, ini terutama sektor perdagangan, kemudian sektor akomodasi, hotel dan restoran ini yang sangat terpukul ya, karena tadi kekhawatiran penularan pandemi, terus kemudian ada juga kebijakan pengetatan social distancing ya dari pemerintah, sehingga memang pergerakan masyarakat sangat dibatasi, sehingga ini berdampak besar pada sektor-sektor yang mengandalkan mobilitas masyarakat. Lanjut. Nah ini itulah sebagian background mengapa pemerintah belum melakukan extraordinary policy. Jadi dari sisi fiskal ini pemerintah Indonesia tidak sendiri, jadi melakukan stimulus fiskal yang cukup besar, merupakan yang terbesar ya setelah berakhirnya masa Orde Lama. Jadi sejak tahun 70-an ke sini mungkin ini stimulus fiskal yang paling besar yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, sebenarnya Indonesia tidak terlalu besar ya dari sisi skala atau magnitude stimulusnya. Kalau kita lihat tetangga kita, Malaysia itu di atas sekitar 15% GDP ya, total stimulusnya, kemudian Australia 10%, Amerika juga sekitar 10%, Jerman bahkan di atas 20% untuk kebutuhan stimulus. Ini terbagi 6 kelompok. Yang pertama adalah terutama ini untuk penanganan kesehatan ya. Pada saat itu jumlahnya sekitar 87,6 ini untuk testing, tracing juga untuk biaya perawatan pasien. Kemudian yang kedua adalah social safety net atau jaring pengaman sosial untuk masyarakat, ini yang memakan porsi paling besar 203,9 triliun, diantaranya untuk PKH, kemudian cash transfer, social assistance untuk di Jakarta ya, terus kemudian prakerja, juga beberapa bantuan sosial yang sifatnya melalui diskon listrik dan juga BLT melalui dana desa. Kemudian yang ketiga melalui dukungan sektoral dan Pemda gitu ya. Ini diantaranya adalah yang terbesar untuk program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mereka mendapatkan income ya untuk mensupport daya beli mereka. Kemudian yang keempat dukungan UMKM jumlahnya 123,5 triliun, kemudian dukungan untuk korporasi dan juga insentif perpajakan ini relaksasi beberapa perpajakan ya, terutama untuk pembebasan pajak untuk karyawan PPh 22, terus kemudian pembebasan pajak PPh impor, juga percepatan untuk restitusi dan beberapa lainnya. Ini totalnya 120,6 triliun. Sementara dari sisi moneter juga mereka melakukan beberapa relaksasi, penurunan repo rate, kemudian fasilitas deposito dan pinjaman, dan juga di OJK juga ada beberapa kebijakan utama terutama terkait dengan restrukturisasi kredit, kemudian juga penjaminan. Ini beberapa kebijakan-kebijakan yang secara bersama-sama yang dilakukan pemerintah untuk pertama untuk menangani krisis, yang kedua adalah untuk mitigasi dampaknya sehingga diharapkan dampaknya tidak terlalu dalam. Lanjut. Kemudian dengan kebutuhan melakukan extraordinary policy tersebut, posisi APBN di tahun 2020 ini sangat terdampak. Defisit yang tadinya ditargetkan hanya 1,76% di tahun 2020, kemudian naik menjadi targetnya 5,07% ini pada bulan sekitar bulan Maret ya, perubahan pertama. Jadi ada 2 kali perubahan karena memang dinamikanya sangat cepat terkait dengan pandemi. Kemudian dilebarkan lagi menjadi 6,34% melalui Perpres 72, dan ini terutama terkait yang pertama dari sisi pendapatan ini kan karena turunnya aktivitas ekonomi sehingga
jumlah revenue yang bisa dikolek pemerintah ini akan turun drastis. Kemudian juga terkait dengan kebijakan insentif usaha sehingga juga menurunkan revenue. Dari sisi belanja ini meningkat sangat pesat, terutama untuk penanganan pandemi ya. Kemudian juga untuk mitigasi dampaknya berupa perlindungan sosial. Ini tahun di mana pemerintah menaikkan atau melebarkan defisitnya di atas ketentuan yang tadinya ditetapkan prioritas dan sehingga pemerintah perlu menerbitkan Perpu karena memang ini situasinya emergency ya, sehingga pemerintah melebarkan defisit hingga nanti sampai tahun 2022. Ingat 2023 akan kembali ke level di bawah 3% target pemerintah. Lanjut. Nah ini dari sisi karena kebutuhan defisitnya tadi sangat besar, sekitar 1.000 triliun ya, sehingga dukungan pembiayaan juga perlu dipikirkan. Jadi pemerintah dan BI bekerja sama untuk membantu pembiayaan, karena pada dasarnya kalau misalkan digali dari pasar, saya kira pada saat itu memang tidak menguntungkan jika ditempuh kebijakan yang unkonvensional, ya, artinya melalui pendanaan dari BI ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah public goods, ini alokasinya terutama untuk penanganan kesehatan, perlinsos dan padat karya ini bunganya ditanggung oleh BI gitu ya, 100%. Dan kemudian untuk yang non public good ini terutama untuk pembiayaan dukungan UMKM, korporasi, penempatan dana dan PMN pada BUMN ini BI menanggung sebesar selisih antara bunga pasar dengan BI reserve repo rate minus 1%, dan selebihnya ini akan ditanggung pemerintah. Kemudian untuk yang pembiayaan lainnya ini terkait untuk insentif usaha dan pengeluaran lainnya ini menggunakan bunga pasar, pemerintah menanggung 100% biaya bunganya. Lanjut. Kemudian di bagian ketiga saya ingin menyampaikan beberapa perkembangan terkini dari perekonomian, terutama perkembangan COVID-19 dan juga vaksinasi. Ini kan pada dasarnya prospek pemulihan ekonomi ini sangat tergantung dari bagaimana pemerintah sanggup menangani pandemi ini, termasuk juga dengan program vaksinasi. Jadi kalau kita lihat di global, total kasus COVID-19 ini kan sudah mencapai, sekarang sudah, ini data per 23 Februari ya, beberapa minggu yang lalu. Jadi sekarang sudah di atas, mungkin di atas 115 juta ya. Tapi kalau kita lihat trennya sekarang, beberapa minggu terakhir ini sangat ada penurunan tajam ya. Ini terkait dengan memang program vaksinasi yang sudah mulai digulirkan di banyak negara. Dan ini juga diikuti di Indonesia tren penurunannya. Jadi kalau kita lihat program vaksinasi di banyak negara ini, Amerika ini yang paling maju, sudah di atas 63 juta penduduk yang divaksin ya, dosis terutama dari ukuran dosis ya. Jadi ada beberapa jenis vaksin yang memang mengharuskan 2 kali vaksin ya, 2 kali dosis suntik, dan ada ya sekarang ada penemuan baru adalah Johnson & Johnson yang hanya memerlukan 1 sekali suntik ya, 1 dosis gitu. Untuk Indonesia sampai dengan 22 Februari 1,96 juta ya, saya kira saat ini sudah hampir 2,5 juta ya penduduk yang mulai divaksin. Ini yang memberikan harapan baru karena kita lihat trennya dari kasus COVID ini sudah mulai menurun. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat dampaknya, tadi kalau kita lihat hanya sampai Q2 ini, coba kita lihat di keseluruhan tahun, kalau kita lihat GDP-nya, sudah ada tanda-tanda pembalikan ya untuk Indonesia. Jadi kalau kita lihat Indonesia tadi mengalami kontraksi hanya 2,07%. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, sebenarnya Indonesia dampaknya tidak hanya moderat ya, tidak terlalu dalam. Kalau kita lihat Malaysia, di Malaysia sampai kontraksinya sampai 5,6%, kemudian Filipina bahkan 9,5%, Singapura 5,4%,
kemudian Thailand 6,1% kontraksinya. Hanya Vietnam dan China yang memang masih tumbuh positif ya, meskipun jauh di bawah rata-rata dalam beberapa tahun terakhir. Vietnam itu biasanya rata-ratanya di atas 6,5%, melambat 2,9% karena pandemi. Ya, Pak Rahman, Ya. 3 menit lagi ya Pak ya? Oke, saya segerakan. Jadi kalau kita lihat itu dari sisi arah pemulihan baik global maupun tadi Indonesia. Jadi kalau kita lihat arahnya memang terjadi turning point ya di kuartal kedua, artinya memang ada prospek pembalikan di ke depan. Lanjut. Nah, ini dari sisi sektoral kalau kita lihat ada sektor-sektor yang memang dampaknya sangat moderat bahkan diuntungkan ya, seperti informasi komunikasi, jasa kesehatan ini yang justru mengalami peningkatan pada saat pandemi. Pertanian saya kira cukup resilient, tidak terlalu terpengaruh. Hanya saja untuk sektor-sektor yang tadi kami sebutkan bergantung pada mobilitas penduduk seperti perdagangan, kemudian transportasi, hotel, restoran ini sangat terdampak ya dengan adanya pandemi. Lanjut. Oke, dari sisi perbankan, kalau kita lihat perbankan kita masih cukup stabil ya, cukup solid. Kalau kita lihat hanya saja dari sisi penyalurannya memang mengalami penurunan. Kalau kita lihat LDR-nya ada tren penurunan, kemudian deposit malah mengalami kenaikan ya dari sisi pertumbuhan. Kemudian dari kredit cukup turun, terutama modal kerja. Kemudian dari sisi sektornya tadi kelihatan untuk sektor-sektor yang besar seperti perdagangan, kemudian pengolahan ini juga mengalami kontraksi. Ini yang sebenarnya patut kita waspadai karena untuk berlanjutnya pemulihan kita butuh penguatan di sisi pembiayaan. Lanjut. Kemudian dari sisi kecukupan modal kita cukup kuat ya, karena KAR kita 24%, ini jauh di atas negara-negara tetangga yang rata-ratanya sekitar 15%. Namun dari profitabilitasnya ini juga terpengaruh, mengalami penurunan. Non-performing loan meskipun secara industri mengalami kenaikan, hanya saja masih di bawah threshold yang di target dari OJK. Terus lanjut Mas, ini dari ya tadi pasar modal ini belakangan sudah mulai membaik, mengalami kenaikan ya IHSG, kemudian nilai rupiah juga stabil dan cenderung mengalami penguatan ya dibanding bulan Maret. Kemudian kalau kita lihat IHSG dibandingkan negara lain juga gain-nya termasuk yang paling tinggi. Kemudian yield sun kita pada saat pandemi bahkan mengalami tren penurunan, meskipun beberapa hari belakangan mengalami sedikit kenaikan karena adanya kenaikan 10-year government bond dari US ya. Lanjut. Ya mungkin sedikit mengenai kebijakan yang baru KSSK launching yang bersama-sama Kementerian Keuangan, LPS, BI dan OJK. Ini mencoba mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2021. Kalau 2020 fokusnya lebih untuk emergency support ya, untuk penyelamatan dan untuk penanganan pandemi. Yang 2021 ini lebih untuk recovery dan penguatan fondasi, sehingga diharapkan akan dari sisi sektor keuangan ini akan mulai menggerakkan kredit, kemudian juga impact-nya nanti akan ada ke pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Lanjut sedikit lagi. Nah ini kami coba melakukan pemetaan, jadi kita petakan dari sisi potensi pandeminya, penularan pandemi, kemudian potensi ekspor, multiplier efeknya seperti apa, kemudian potensi pertumbuhannya, sehingga kami petakan sektoralnya, sehingga dari situ kami juga coba petakan persoalannya, sehingga nanti pendekatan policy-nya akan lebih tepat ya, atau lebih efektif untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Lanjut sedikit lagi
Nah ini kebijakan yang KSSK baru saja launching di awal Februari, kita sebut sebagai kebijakan terpadu untuk peningkatan dunia usaha. Jadi dari fiskal lebih kebijakan insentif fiskal, kemudian dukungan belanja pemerintah. Ini pada dasarnya kebijakan PEN di 2021 ya, yang dari sisi fiskalnya. Kemudian dari moneter mereka mencoba mendorong sisi pembiayaannya melalui pertama penguatan fondasi atau stabilitas nilai tukar. Kemudian dari sisi makroprudensialnya mereka mencoba menerapkan yang disebut RIM sektoral yang tadinya agregat, tapi ini lebih targeted ke sektor yang kita kelompokkan tadi. Kemudian juga ada sistem pembiayaan dari sisi mikroprudensial OJK, mereka melakukan beberapa relaksasi terkait ATMR atau aset tertimbang menurut risiko ya. Kemudian juga BMPK sektoral. Kemudian juga kebijakan penjaminan simpanan, dan yang terakhir adalah kebijakan penguatan struktural ini yang sifatnya jangka panjang, terutama ini yang terkait dengan percepatan penyelesaian aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala struktural, sehingga terutama untuk penguatan investasi, kemudian perbaikan iklim dunia usaha, sehingga diharapkan akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ke depan, terutama untuk penguatan fondasi dan kinerja jangka panjang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf agak sedikit molor ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahman. Jadi ini temanya menarik sekali. Mudah-mudahan nanti stimulus yang dikucurkan oleh pemerintah ini memang bermanfaat dan efektif untuk membantu kita segera mengatasi dampak negatif dari COVID-19 ini. Terima kasih Pak Rahman. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk sesi ketiga, saya mengingatkan kembali bahwa para peserta itu bisa mengajukan pertanyaan melalui Slido, dan link Slido-nya Bapak Ibu bisa lihat di forum chat. Akan dibagikan secara berkala oleh panitia, dan nanti di akhir sesi para narasumber kita akan memilih, masing-masing narasumber akan memilih satu penanya terbaik yang akan mendapatkan souvenir dari KSSK. Ya, jadi kami persilakan untuk terus melakukan ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui Slido. Baik, kita akan masuk ke sesi ketiga, pemaparan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ihda Muktiyanto. Pak Ihda ini adalah Direktur Manajemen Risiko dan Hukum di KSSK. Nah, kepada Pak Ihda kami persilakan. Terima kasih Pak Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Hizir, Bapak Ibu Dekan dari Universitas Syahkuala, Universitas Islam Negeri Araniri, ya, kemudian Universitas Samudra, Bapak Ibu dosen sekalian, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Tadi mungkin sudah banyak disampaikan ya oleh Pak Nazamuddin dan juga Pak Rahman. Bahkan tadi di pembukaan Pak Wakil Rektor, Pak Profesor Hizir juga menyampaikan bagaimana dinamika dan latar belakang dari stabilitas dan keuangan yang sangat penting ya untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi Pak Arif juga menjelaskan dengan cukup jelas mengenai bagaimana konsep atau kerangka dari kebijakan pencegahan penanganan sistem krisis sistem keuangan ini. Dan ini menjadi sangat penting karena tadi juga Pak Rahman sampaikan bahwa pengalaman menunjukkan krisis keuangan itu pernah dialami beberapa kali dan ada
indikasi mengalami kejadian atau siklus yang berulang dalam periode yang boleh dibilang cukup teratur ya, sehingga kerangka kebijakan yang harus dibangun dan dimiliki oleh pemerintah untuk mencegah sekaligus kalau terjadi itu juga melakukan penanganan krisis sistem keuangan itu harus sangat kuat, sangat siap, dan sewaktu-waktu diperlukan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Sebagai pengantar dalam diskusi atau pemaparan pagi hari ini atau siang hari ini, kami nanti akan menyampaikan pelajaran yang kita bisa terima dari krisis sebelumnya, kemudian bagaimana kita bisa mengambil pelajaran itu untuk melakukan reformasi, untuk melakukan transformasi terhadap kerangka kelembagaan kita, termasuk juga kebijakan penanganan krisis sistem keuangan. Mungkin di slide berikutnya. Nah, ini materi yang nanti saya coba usahakan untuk bisa disampaikan dengan waktu yang tersedia. Kemudian kita juga memiliki suatu kerangka untuk memastikan bahwa setiap permasalahan di sistem keuangan, terutama terkait dengan permasalahan perbankan ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa perbankan itu merupakan sektor di sistem keuangan yang memiliki keterkaitan dengan seluruh sektor di perekonomian yang sangat erat, dan keterkaitan antar bank sendiri itu juga sangat erat sekali, sehingga jaring pengaman sistem keuangan yang terutama untuk memastikan permasalahan yang ada di perbankan itu bisa diselesaikan dan tidak merambat ke sektor keuangan itu harus dibuat dan dibangun dengan baik. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana pengaturan ini diterjemahkan dalam Undang-Undang PPKSK yang kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang 2 2020 tahun kemarin. Juga sedikit ingin kita lihat bagaimana langkah-langkah antisipasi dan mitigasi yang dilakukan oleh lembaga KSSK untuk memastikan seluruh perangkat, instrumen, infrastruktur yang dimiliki ini itu bisa berjalan dengan baik. Ini bukan hanya karena peraturannya cukup banyak. Nanti kita lihat ada beberapa undang-undang di sektor keuangan yang saling terkait satu sama lain. Kemudian juga banyak lembaga, banyak institusi yang secara langsung memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda di dalam sistem keuangan ini. Sehingga fungsi koordinasi itu menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh instrumen atau infrastruktur tadi bisa dijalankan dengan baik pada saat diperlukan, sehingga kita melakukan simulasi secara berkala dan simultan dengan perbaikan dan juga penyempurnaan ketentuan yang ada setiap waktu. Berikutnya, dari berbagai kejadian yang menimpa perekonomian kita ya, dari tahun 97-98, kemudian tahun 2008, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Arief dan juga Pak Rahman, itu kita melihat bahwa pentingnya kita memiliki dasar hukum yang kuat untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan permasalahan sistem keuangan itu bisa dijalankan dan diantisipasi dengan baik, antara lain mengatur bagaimana koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pemeliharaan KSSK ini, terlibat dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan ini bisa dijalankan dengan baik. Jadi masing-masing lembaga sesuai dengan perannya bisa saling menutupi dan menjaga agar permasalahan yang ada itu tidak berlanjut ke permasalahan yang berdampak terhadap perekonomian secara sistemik. Kita juga mempelajari bahwa dari krisis yang ada itu ada berbagai praktik atau berbagai common practice
yang perlu diadopsi dalam rangka penanganan dan pencegahan sistem keuangan itu. Kita melihat apabila ini tidak dilakukan atau tidak disempurnakan, maka seperti tadi disampaikan Pak Arief ya di pembukaannya, biaya krisis itu tidak kecil. Biaya krisis itu bukan hanya terkait dengan sistem keuangannya, tetapi bisa berdampak kepada perekonomian yang dampaknya bukan hanya terhadap perekonomian itu sendiri, tapi juga bisa berdampak terhadap masalah-masalah sosial dan mungkin juga kalau kita melihat pengalaman tahun 98 itu sampai ke permasalahan yang berdampak politik. Dengan demikian kita selalu melakukan reformasi atau melakukan transformasi bukan hanya peraturannya tapi juga kelembagaannya. Mungkin di slide berikutnya ini sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Arief bagaimana dari tahun ke tahun, dari krisis ke krisis kita melakukan penyempurnaan dan penguatan kelembagaan dan juga pengaturan berbagai instrumen yang ada di sektor keuangan ini. Secara khusus kalau kita lihat tahun 98, krisis tahun 98 ya, 1998 itu kita melakukan penyempurnaan di Undang-Undang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perbankan tahun 92 ya. Jadi tahun 98 dilakukan perubahan yang kemudian juga dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Bank Indonesianya. Ini berlanjut terus kalau kita lihat yang paling utama di timeline ini ada pembentukan lembaga penjamin simpanan, kemudian ada pembentukan otoritas jasa keuangan, kemudian juga ada yang paling penting terkait dengan penguatan koordinasi itu adalah tahun 2016 dengan diundangkannya Undang-Undang PPKSK. Ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi 4 lembaga yang terakhir dibentuk adalah OJK tahun 2011. Jadi ini yang kemudian kita bangun koordinasi yang diharapkan ini juga bisa menjadi satu mekanisme yang sangat kuat untuk mencegah dan menangani apabila terjadi krisis sistem keuangan. Bahkan kalau kita lihat pengalaman terakhir ya tahun 2020 akibat pandemi COVID, kita juga mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan stabilitas sistem keuangan ini yang kita undangkan sebelumnya dalam bentuk Perpu yang terkait dengan kebijakan keuangan dan stabilitas keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID. Nah, ini juga menjadi salah satu respon yang kita lakukan untuk menyempurnakan ya berbagai kerangka pengaturan kelembagaan dan juga kewenangan dalam memastikan kita bisa menjaga dan menangani stabilitas sistem keuangan kita. Dan ini kita juga bisa lihat bagaimana koordinasi kelembagaan itu juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu di slide berikutnya. Jadi kalau dulu waktu belum ada LPS dan BI di slide berikutnya. Nah, waktu masih belum ada LPS dan BI, koordinasi hanya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan instrumen yang waktu itu ada atau fasilitas pembiayaan darurat ya. BI dan OJK melakukan BI dan Kementerian Keuangan melakukan koordinasi untuk memastikan permasalahan perbankan itu bisa diatasi dengan baik. Yang kemudian setelah ada LPS masuk dalam forum koordinasi, forum stabilitas sistem keuangan. Nah, di sini juga melakukan atau memastikan bahwa permasalahan yang terjadi itu bisa diatasi secara bersama-sama dengan koordinasi ketiga lembaga ini. Dan kemudian diluncurkan Perpu JPSK tahun 2008 ya. Nah, waktu itu kemudian dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan, tapi anggotanya hanya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Yang kemudian setelah
diterbitkannya Undang-Undang OJK tahun 2011, itu dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Undang-Undang OJK itu, yang anggotanya di sini sudah lengkap, ada 4 lembaga. Tapi kemudian kita sempurnakan kembali khusus untuk koordinasi stabilitas sistem keuangan di dalam Undang-Undang PPKSK yang secara detail dan juga rinci mengatur bagaimana tanggung jawab, peran, fungsi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini dalam menjaga dan menangani stabilitas sistem keuangan dan apabila terjadi krisis. Nah, ini perbaikan-perbaikan evolusi dari koordinasi kelembagaan yang kita lakukan berdasarkan pengalaman yang kita hadapi menghadapi berbagai bentuk, berbagai macam krisis sistem keuangan. Dan hal yang sama ini selalu kita lakukan evaluasi dan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Bahkan sekarang pun kalau kita membaca beberapa berita atau di media ya, bahwa pemerintah juga sedang melakukan kajian untuk menyempurnakan bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh 4 lembaga ini, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK dan LPS, itu bisa diperbaiki, diperkuat, dan disempurnakan agar penanganan dan pencegahan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis itu bisa diantisipasi dengan lebih kuat dan lebih baik lagi. Nah, kemudian di slide berikutnya, inilah yang disebut dengan jaring pengaman sistem keuangan tadi. Jadi ada 4 jaring, masing-masing jaring ada beberapa otoritas yang memiliki peran sentral di dalamnya. Jadi ini untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi di industri jasa keuangan, terutama perbankan, itu tidak berlanjut sehingga berdampak terhadap perekonomian secara sistemik. Sehingga yang pertama itu apabila dalam kondisi yang normal, dalam kondisi perekonomian sedang berjalan dengan baik, di sini OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan secara keseluruhan. Dan ini juga sebenarnya dilakukan setiap saat dalam kondisi dalam kondisi apapun. Jadi ketika terjadi permasalahan juga sebenarnya OJK juga tetap berperan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan. Tetapi ini menjadi institusi atau otoritas yang paling depan menjaga stabilitas sistem keuangan kita. OJK mengatur, mengawasi industri jasa keuangan, antara lain misalnya untuk yang permasalahan perbankan itu mengedepankan mekanisme bail-in-nya. Nah, di sini ada banyak berbagai perundang-undangan yang digunakan oleh OJK untuk mengatur atau mengawasi industri sektor jasa keuangan ini. Baik itu yang sifatnya undang-undang sektoral maupun undang-undang yang sifatnya koordinasi dan juga undang-undang yang memberi kewenangan pada OJK itu sendiri atau undang-undang OJK. Nah, dalam hal permasalahan timbul dan kemudian memerlukan hadirnya bank sentral, terutama ini untuk yang perbankan, maka perlu ada jaring kedua di dalam jaring pengaman sistem keuangan ini, which is Bank Indonesia. Jadi sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia akan memberikan instrumen likuiditas apabila terdapat bank yang mengalami permasalahan likuiditas. Nah, di sini tentunya BI memiliki berbagai ketentuan ya atau perundang-undangan yang menjadi dasar untuk menyalurkan instrumen likuiditas ini. Ini menjadi penting mengingat perbankan itu merupakan satu lembaga yang apabila tidak segera diatasi permasalahan likuiditasnya, kemudian terjadi penurunan kepercayaan terhadap perbankan atau individu bank itu, maka permasalahan yang terjadi pada bank itu bisa dapat memburuk dengan sangat cepat. Sehingga fungsi lender of last resort dari bank sentral itu harus bisa diakses dan
harus bisa diperkuat untuk memastikan permasalahan tadi tidak berlanjut. Nah, apabila terjadi pemburukan dan kemudian berdampak pada permasalahan solvabilitas, tentunya kita juga harus memiliki jaring pengaman berikutnya, yaitu jaring pengaman resolusi perbankan. Nah, di jaring ketiga ini dibangun untuk apabila bank yang mengalami permasalahan itu tidak dapat diselesaikan sampai ke jaring kedua, di mana instrumen BI itu digunakan ya untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka LPS akan masuk dengan program penjaminan simpanannya. Dan juga di dalam Undang-Undang 2 2020, LPS juga bisa menempatkan dana untuk membantu atau untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bank tersebut. Nah, di sini juga diperkuat bahwa LPS itu bisa melakukan atau terlibat ya lebih awal dalam penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas. Jadi mungkin adik-adik, teman-teman semua ini mahasiswa sangat paham sekali ya apa itu likuiditas, apa itu solvabilitas. Kalau secara umum kan likuiditas itu adalah bagaimana suatu institusi atau suatu korporasi ya mengalami permasalahan jangka pendek yang tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan sumber daya jangka pendek yang dimilikinya. Sementara kalau solvabilitas itu sudah terkait dengan going concern dari perusahaan itu atau dari institusi atau korporasi itu. Yang ini biasanya dikaitkan dengan permasalahan permodalan. Jadi kalau masalahnya sudah terkena modalnya sudah menurun karena terjadi penurunan laba yang kemudian bisa mengalami defisit dan akhirnya akan mengurangi laba ditahan, maka modal dari perusahaan atau bank itu bisa mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat di perbankan itu kan pengaturan atau ketentuan yang mengatur untuk bank harus menjaga level likuiditas dan solvabilitas atau permodalan itu sangat ketat. Nah, sehingga kalau terjadi pelanggaran atau persyaratannya tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan bank itu mengalami permasalahan likuiditas atau solvabilitas. Nah, disinilah peran LPS untuk melakukan penanganan bank bermasalah tersebut, sehingga nanti kita lihat apa saja yang bisa dilakukan oleh LPS dalam hal ini. Dan terakhir itu adalah jaring pengaman keempat, itu kehadiran negara dalam menjaga stabilitas dan keuangan. Nah, sebagai otoritas fiskal di sini yang paling terkait dengan jaring-jaring sebelumnya itu adalah bahwa pemerintah itu memiliki kewajiban untuk melakukan top up atau penambahan modal apabila LPS itu mengalami penurunan modal karena menangani permasalahan sistem keuangan terutama perbankan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau modalnya di bawah 4 triliun, maka pemerintah harus melakukan penambahan modal. Demikian juga terhadap Bank Indonesia. Jadi kalau modalnya Bank Indonesia itu turun di bawah 2 triliun, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan penambahan modal. Di sini juga ada beberapa instrumen yang bisa disediakan, diberikan oleh pemerintah ya, baik itu pada LPS maupun kepada Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Termasuk misalnya kalau kepada LPS memberikan pinjaman untuk kebutuhan likuiditas LPS waktu-waktu LPS memerlukan. Nah, ini bagaimana mekanisme dari koordinasi 4 lembaga inilah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang PPKSK yang tahun 2016 itu. Nah, undang-undang ini di dalamnya mengatur bagaimana mekanisme koordinasi dan koordinasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan ya, yang mengatur berbagai ketentuan yang secara terus-menerus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan itu dan menanganinya, termasuk memberikan perhatian khusus kepada bank sistemik. Nah, kita lihat bagaimana Undang-Undang PPKSK itu di slide berikutnya.
Jadi undang-undang ini menjadi dasar untuk 4 lembaga tadi melakukan koordinasi menjaga stabilitas sistem keuangan. Baik karena ada dampak dari gejolak yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Di Undang-Undang PKSK ini ada beberapa prinsip utama ya yang dikedepankan di slide berikutnya. Itu yang pertama terkait dengan penguatan koordinasi tentunya. Dan yang kedua itu fokus dari lembaga KSSK ini dalam memastikan fungsi pengawasan dari perbankan itu bisa dijalankan dengan baik, terutama untuk bank sistemik. Nah, nanti kita lihat kenapa harus bank sistemik. Nah, kemudian juga prinsip mengenai implementasi dari konsep bail-in, di mana apabila terjadi permasalahan bank, maka sumber daya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dimaksimalkan berasal dari bank itu sendiri. Dan apabila masih diperlukan, maka ada kontribusi dari industri perbankan yang bersumber dari dana yang dihimpun oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Kemudian juga prinsip terkait dengan metode penanganan permasalahan perbankan tadi di slide berikutnya. Jadi baik permasalahan likuiditas maupun solvabilitas di dalam Undang-Undang PPKS ini diatur dengan lebih lengkap. Di dalamnya ada terkait dengan rencana aksi ya atau recovery plan untuk menangani permasalahan itu, kemudian ketersediaan instrumen BI yang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tadi, dan juga metode yang digunakan oleh LPS untuk menangani bank yang tidak dapat disehatkan atau bank gagal tadi. Juga prinsip mengenai kendali presiden dalam memutuskan langkah penanganan krisis sesuai dengan rekomendasi KSSK. Nah, di dalam Pak Ida, 5 menit lagi ya Pak ya? Oh baik, makasih Pak. Wah, ini kayaknya agak cepat. Baik, mungkin di slide berikutnya, ini keanggotaan dari KSSK, mungkin hanya mengulang saja. Kemudian slide berikutnya, ini terkait dengan tugas dan wewenang KSSK, yang di dalamnya secara umum menjaga dan menangani stabilitas sistem keuangan ya, krisis sistem keuangan, dan menyampaikan hasil koordinasinya ini kepada Presiden secara berkala maupun sewaktu-waktu. Kemudian di slide berikutnya, ini rapat yang diselenggarakan secara berkala yang dilakukan oleh seluruh pimpinan 4 lembaga itu untuk memutuskan baik itu terkait dengan kondisi atau status dari stabilitas sistem keuangan maupun permasalahan dari perbankan ya, terutama bank sistemik apabila terdapat permasalahan bank sistemik, dan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan secara voting. Kemudian di slide berikutnya, nah ini kenapa KSSK itu fokus kepada bank sistemik, karena ini terkait dengan peran dan kaitannya dengan perekonomian secara lebih luas, baik itu karena ukuran aset, modal, kewajiban yang kemudian dapat mengakibatkan permasalahan di sektor jasa keuangan dan juga perekonomian secara lebih luas. Nah, di sini mungkin ada beberapa prinsip yang intinya bank sistemik itu ditetapkan lebih awal. Jadi penetapan bank itu apakah sistem atau tidak sistemik itu dilakukan dalam kondisi normal. Jadi setiap saat kemudian ada langkah-langkah penanganan, maka sudah tidak ada lagi keputusan yang akan mempengaruhi penanganan bank itu. Jadi sudah tahu apakah bank itu sistemik atau tidak sistemik, karena untuk menghindari atau mengurangi moral hazard kalau ditentukan pada saat penanganannya itu dilakukan secara bersama-sama. Di slide berikutnya terkait dengan penanganan likuiditas, nah ini tadi terkait dengan instrumennya Bank Indonesia, ada PLJP. Slide berikutnya ini bagaimana PLJP diberikan oleh Bank Indonesia. Intinya bank itu harus bank yang illiquid saja, tapi dia masih solvent. Jadi ini hanya masalah likuiditas, bukan masalah solvabilitas.
Dan yang ini akan ditetapkan atau diputuskan oleh Bank Indonesia yang kemudian terkait dengan pengawasannya akan dikoordinasikan dengan OJK. Nah, di slide berikutnya terkait dengan permasalahan solvabilitas. Nah, di sini apabila ditengarai ada permasalahan solvabilitas, maka ada perubahan konsep pengawasan dari OJK. Jadi akan dilakukan pengawasan lebih intensif, dan apabila ini masih mengalami pemburukan terus, maka ada konsep pengawasan khusus yang dilakukan oleh OJK. Dalam hal masih terjadi terus pemburukan dan berdampak terhadap solvabilitas, apabila ini terjadi pada bank sistemik, maka akan dilakukan rapat KSSK untuk memutuskan penyerahan bank sistemik itu kepada LPS. Nah, disinilah kemudian LPS akan melakukan penanganan atas bank yang mengalami kegagalan. Di slide berikutnya, ini metode resolusi yang bisa dipilih oleh LPS untuk menyelesaikan permasalahan solvabilitas bank tadi. Apakah bank itu akan dilakukan purchase and assumption, itu intinya dia akan dipisahkan antara bank yang aset bank yang baik dan yang jelek. Yang baik nanti akan tetap berjalan di bank itu, dan yang jelek nanti yang baik nanti akan dialihkan ke bank yang lain, yang jelek nanti akan tetap di bank itu dan kemudian dilikuidasi. Sementara kalau bank perantara itu nanti akan membentuk bank baru untuk mengambil alih aset yang baik, dan aset yang jeleknya nanti akan dilikuidasi. Kemudian kalau berdasarkan Undang-Undang LPS itu ada penempatan modal sementara, dan untuk yang bank selain bank sistemik itu juga bisa dilikuidasi. Ini pilihan-pilihan LPS untuk melakukan resolusi. Selanjutnya mungkin bisa di skip. Nah, PRP ini terkait dengan penanganan perbankan secara masif apabila terjadi krisis yang akan diaktifasi oleh Presiden. Jadi kurang lebih ini kondisi yang sangat buruk sehingga perlu dilakukan penanganan secara lebih bersama-sama terhadap beberapa bank yang mengalami permasalahan. Kemudian slide berikutnya terkait dengan penguatan di Undang-Undang 2 2020. Jadi ini pada dasarnya penguatan terhadap KSSK, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan juga pemerintah. Jadi masing-masing diberikan penguatan kewenangan untuk memastikan apabila krisis yang diakibatkan oleh COVID ini tetap berlanjut, maka masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi permasalahan kebijakan ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Di slide berikutnya misalnya, ini untuk yang KSSK bisa dilakukan rapat secara virtual dan ada kewenangan untuk menetapkan dukungan pemerintah. Dan di slide berikutnya untuk Bank Indonesia, ini ada penguatan beberapa instrumen untuk mengatasi masalah perbankan tadi, dari PLJP, PLK, bisa membeli SPN di pasar perdana ya atau waktu penerbitan, kemudian bisa membeli atau melakukan repo atas surat berharga negara milik LPS, mengatur devisa dan juga mengatur akses repo perbankan. Kemudian di slide berikutnya untuk LPS itu juga diberikan kewenangan untuk bisa terlibat lebih awal. Karena LPS itu kan fungsinya paling belakang tadi. Kalau masalahnya itu tidak bisa diselesaikan, maka LPS yang akan melakukan penyelesaian terhadap bank yang gagal itu. Nah, untuk bisa mendapatkan opsi yang paling baik, maka diberi kewenangan untuk bisa terlibat lebih awal. Termasuk juga mendapatkan sumber pendanaan untuk kebutuhan likuiditasnya. Dan kemudian dalam penanganannya juga ada opsi untuk mempertimbangkan bukan hanya perkiraan biaya yang paling murah. Jadi ada 4 opsi tadi ya, 4 opsi, mana opsi yang dipakai itu hanya tidak hanya mempertimbangkan mana yang lebih murah, tapi juga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Termasuk juga ada kewenangan untuk menjamin bukan hanya simpanan individu nasabah, tapi juga nasabah secara pooling. Jadi ini kelompok nasabah, misalnya BPJS itu kan ada individu nasabah di dalamnya, atau dana haji misalnya itu juga di dalamnya individu nasabah, walaupun di dalam penyimpanannya mungkin menjadi satu atau di pool. Kemudian untuk yang OJK di slide berikutnya itu diberikan kewenangan untuk memastikan apabila ada masalah maka OJK
bisa memerintahkan untuk melakukan LJK ya, lembaga jasa keuangan, untuk melakukan konsolidasi, merger, akuisisi, penggabungan dan sebagainya. Termasuk juga kewenangan untuk mengecualikan prinsip keterbukaan. Kemudian juga ketika RUPS bisa dilakukan secara virtual untuk yang perusahaan publik atau perusahaan di sektor jasa keuangan. Dan terakhir untuk yang pemerintah itu juga diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman pada LPS. Di slide berikutnya ini terkait dengan simulasi, mungkin langsung ke halaman terakhir ya, yang simulasi krisis, pelajaran dari simulasi krisis, bahwa simulasi krisis ini menjadi salah satu upaya KSSK ya untuk secara bersama-sama memastikan seluruh kewenangan dan juga ketentuan yang ada itu bisa dijalankan ketika diperlukan, sehingga harus dilakukan pengujian nih setiap saat secara berkala, apakah itu secara keseluruhan atau mungkin secara tematik. Dan ini kita lakukan melibatkan level pimpinan KSSK atau mungkin juga pada kesempatan tertentu juga di level lebih teknis. Intinya di sini kita ingin memastikan bahwa seluruh rekomendasi atau temuan yang kita dapatkan dari simulasi ini nanti akan diperbaiki atau ditindaklanjuti untuk memperbaiki berbagai kekurangan atau kelemahan atau gap ya yang mungkin terjadi baik dari sisi peraturan maupun dari sisi implementasinya. Karena kadang peraturan yang sudah ada tapi interpretasi dari masing-masing lembaga beda dan kemudian tidak bisa diimplementasikan, sehingga akan dilakukan perbaikan dan akan dilakukan penyempurnaan terhadap berbagai gap yang ditemukan dalam simulasi ini. Mungkin demikian Pak Fahrudin, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa yang bisa kami sampaikan terkait dengan kerangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ida. Baik Bapak Ibu sekalian dan para narasumber, jadi dari paparan yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber, kita sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan dan kita akan merespon dulu beberapa pertanyaan yang menurut saya menjadi pertanyaan kunci terhadap materi tadi yang sudah disampaikan. Beberapa pertanyaan bentuknya sama, jadi saya tidak akan mengulang. Jadi merangkum saja pertanyaan-pertanyaan yang mirip sehingga bisa dijawab sekaligus. Ini yang pertama untuk Pak Ida dan Pak Rahman. Ini mengenai ukuran dari stabilitas sistem keuangannya, Pak. Jadi pada saat kapan dianggap stabil dan baik, dan pada saat kapan dianggap kurang baik, ya. Jadi indikatornya apa yang kita gunakan, dan dari sekian banyak indikator yang nanti mungkin Bapak akan sebutkan, ya, yang paling penting untuk dijaga itu saat ini apa ya terkait dengan kondisi yang ekonomi yang serba tidak pasti di era pandemi ini, apa yang paling penting dijaga begitu. Nah, kemudian ini untuk memberi pencerahan kepada masyarakat juga kebijakan apa yang sudah diambil dari hasil koordinasi keempat lembaga yang masuk di dalam KSSK ini, terutama kebijakan dalam konteks menjaga makroprudensial dan mikroprudensial, dan sejauh mana kebijakan itu sudah efektif dan jaga perekonomian Indonesia. Ini berat ini pertanyaannya, Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Jenny Seftarita, ya. Jenny Seftarita. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Rifki Adani untuk ketiga narasumber. Ini mirip dengan Bu Jenny tadi, ya. Kebijakan seperti apa yang perlu kita ambil untuk menghadapi krisis keuangan saat ini. Kemudian jika pertanyaan untuk Pak Ida, ini dikhususkan ke Pak Ida, jika langkah dalam langkah apa yang akan nanti diambil KSSK jika kebijakan yang telah diambil pada saat ini memberikan masalah dalam sistem keuangan Indonesia, ya. Nah, kemudian untuk Pak Nazam,
untuk Pak Nazam, dan mungkin juga kita minta tanggapan dari Bapak narasumber 2 orang lagi. Bagaimana kondisi yang akan dialami Aceh ketika dana otonomi khususnya akan habis di 2027 nanti. Nah, ini mungkin terkait dengan pemaparan yang tadi disampaikan Pak Nazam bahwa kita masih dalam posisi juara 1 dalam tingkat kemiskinan, kemudian dari sisi makronya juga tidak lebih baik dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ya, mungkin saya persilakan terlebih dahulu yang mau menjawab. Ini siapa, Pak Ida atau Pak Rahman terlebih dahulu? Baik, terima kasih Pak Fahrudin, Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk memberikan sedikit tanggapan tadi dari beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama mungkin terkait dengan indikator yang digunakan oleh KSSK untuk menilai kondisi stabilitas sistem keuangan. Ini sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang PPKSK, Undang-Undang 9 2016 tadi, saya cukup detail dijelaskan beberapa indikator ya yang harus digunakan oleh masing-masing lembaga. Jadi pemantauan dan penilaian dari kondisi stabilitas sistem keuangan ini dilakukan oleh masing-masing lembaga yang kemudian akan dikoordinasikan di level rapat pimpinan KSSK. Jadi untuk yang di level Bank Indonesia misalnya itu akan melakukan pemantauan terhadap kondisi makroprudensial dari sektor jasa keuangan, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Bank Indonesia, yang di dalamnya adalah kebijakan moneter yang terkait dengan nilai tukar, terkait dengan aktivitas di pasar uang, terkait dengan likuiditas perbankan dan sebagainya. Yang ini menjadi bagian dari krisis manajemen protokol yang akan dilakukan penilaian secara terus-menerus oleh Bank Indonesia. Demikian juga oleh OJK. OJK memiliki berbagai indikator yang terkait dengan sektornya, baik itu di perbankannya, pasar modal maupun di KNB-nya. Masing-masing sektor itu juga memiliki indikator-indikator yang secara terus-menerus itu dilakukan penilaian dan kemudian akan dikoordinasikan oleh KSSK. Baik itu terkait dengan misalnya sistem yang ada di kondisi ininya, kondisi masing-masing industri di OJK tadi, jadi di perbankan, di KNB dan juga di pasar modal. Kemudian LPS juga demikian, dia memiliki beberapa indikator yang terkait dengan simpanan nasabah, tentunya untuk melihat risikonya terhadap dampak dari permasalahan bank itu, dilihat dari kemampuannya untuk menjaga atau memberikan perlindungan kepada dana yang disimpan oleh nasabahnya. Sedangkan pemerintah itu fokus pada risiko-risiko yang terkait dengan surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, sini ada indikator krisis manajemen protokol yang selalu dipantau dan monitor oleh pemerintah, yang dalam hal ini kemudian akan dikonsolidasikan secara bersama-sama sebagai kondisi atau status dari stabilitas sistem keuangan di level KSSK. Ini yang indikator-indikator yang sangat penting. Dan mungkin dalam kondisi yang saat ini terjadi, indikator yang paling mengemuka yang menjadi perhatian bersama tentunya adalah indikator-indikator yang terkait dengan industri perbankan mungkin ya. Karena kalau kita lihat di sektor yang lainnya ada indikator yang bisa mencerminkan mungkin untuk pasar modal di KNB, tapi secara sistemik dan secara nilai mungkin indikasinya masih cukup bisa kita kelola dengan baik. Sebenarnya industri perbankan juga masih cukup baik indikator yang ada, tetapi karena misalnya adanya kebijakan OJK ya untuk restrukturisasi, kemudian adanya penurunan aktivitas perekonomian yang berdampak terhadap kemampuan sektor real atau korporasi ya untuk melakukan pembayaran terhadap kredit atau pinjaman yang diberikan oleh perbankan, ini tentunya menjadi risiko yang harus selalu diperhitungkan di dalam kondisi seperti ini, sehingga apabila
pandemi ini masih berlanjut, tentunya risiko-risiko yang berdampak terhadap kesehatan dari sektor real itu menjadi faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi stabilitas sistem keuangan kita. Terkait dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, tentunya koordinasi ini juga dilakukan melalui KSSK. Jadi tadi mungkin Pak Rahman yang akan bisa menyampaikan lebih detail apa saja yang sudah dilakukan KSSK untuk mengkoordinasikan ini. Antara lain tentunya kebijakan-kebijakan yang secara terpadu untuk memastikan pemulihan ekonomi ya menghadapi pandemi COVID ini. Nah, kemudian tadi kalau secara khusus ada pertanyaan terkait dengan langkah-langkah yang perlu disiapkan ya apabila kebijakan yang ada ini dinilai kurang cukup. Tadi sempat saya sampaikan juga bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi dan juga penyempurnaan ketentuan yang ada itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau kita bisa sampaikan ya, saat ini pemerintah juga sedang melakukan evaluasi terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang ada di sektor keuangan ini. Dalam konteks ini, pemerintah sedang menyiapkan, tentunya nanti akan disampaikan dan juga bersama-sama dengan DPR, itu suatu konsep Omnibus Law untuk pendalaman dan penguatan sektor keuangan, yang di dalamnya bukan hanya untuk memperbaiki kondisi dan pengaturan yang ada di industri sektor jasa keuangan saja, tetapi juga akan memperkuat kewenangan dan koordinasi ini antar lembaga yang mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan itu. Jadi secara khusus nanti kita akan mengupayakan di dalam Omnibus Law itu untuk melakukan penguatan, terutama untuk meningkatkan akses ya dari warga negara atau masyarakat kepada jasa keuangan yang ada. Kemudian kita juga bisa membangun suatu pembiayaan yang bisa digunakan untuk kebutuhan investasi jangka panjang, bagaimana dana pensiun, asuransi dan sebagainya itu lebih berperan sehingga kebutuhan dana untuk jangka panjang itu bisa dipenuhi dari investasi dalam negeri. Kemudian juga meningkatkan daya saing dan efisiensi di industri jasa keuangan, meningkatkan pengaturan terkait dengan semakin banyaknya instrumen-instrumen baru ya, yang kalau kita lihat semakin mungkin banyak yang dikenal oleh masyarakat, atau apalagi kalau kita lihat perkembangannya ya sekarang ada banyak kali produk-produk fintech itu kemudian juga harus dilakukan pengaturan dengan lebih baik sehingga bisa dimitigasi setiap risikonya. Yang pasti perbaikan ini juga dalam rangka untuk meningkatkan proteksi kepada baik itu investor maupun konsumen. Jadi berbagai langkah itu akan terus dilakukan untuk memastikan apa yang terjadi itu menjadi pelajaran yang berharga untuk memperbaiki sistem keuangan kita ke depannya. Mungkin demikian dari kami Pak Farudin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ida. Mungkin kita lanjutkan Pak Rahman untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang apa-apa saja yang sudah diambil dan kira-kira sejauh mana efektivitas kebijakan yang sudah berjalan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Farudin, dan saya kira pertanyaannya sangat bagus ya, tadi sudah disampaikan Pak Ida. Mungkin sedikit menambahkan yang terkait dengan indikator. Jadi pada dasarnya setiap lembaga ini juga membangun semacam early warning system ya. Mereka membangun apa yang disebut sebagai CMP, Crisis Management Protocol, di mana dibangun satu indeks yang bisa mencerminkan kondisi stabilitas sistem keuangan. Jadi untuk BI mereka menggunakan indeks tekanan nilai tukar atau foreign exchange pressure biasanya disebut ya. Kemudian indeks tekanan pasar keuangan, indeks stabilitas sistem keuangan, dan indeks risiko sistemik perbankan. Ini ada semacam threshold-nya, nanti akan pada kondisi tertentu akan bisa menunjukkan apakah situasinya normal, kemudian siaga ataukah waspada gitu. Jadi ada beberapa kriteria. Kemudian untuk yang OJK ini ada beberapa indeks yang perbankan, kemudian pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan
perusahaan pembiayaan. Jadi kalau untuk yang dari OJK, perbankan ini beberapa indikator yang biasanya dilihat ya. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit, kemudian posisi devisa neto, return on asset, capital adequacy ratio, biasanya indeks-indeks standar yang bisa digunakan di IMF ya. Kalau kita lihat di IMF ada namanya Financial Soundness Indicator, yaitu biasanya banyak digunakan di situ. Kemudian untuk pasar modal juga yang dilihat adalah perubahan IHSG, kemudian net redemption terhadap nilai aset bersih reksadana. Jadi itu beberapa indikator kemudian dibikin semacam indeks komposit ya. Kalau yang perbankan tadi ada 6 indikator utama, kemudian jadi komposit di perbankan. Pasar modal ada 2 indikator utama, jadi komposit untuk pasar modal. Kemudian nanti akan dilihat perkembangannya. Itu dari sisi indikatornya. Kemudian dari sisi mekanismenya, pada dasarnya untuk KSSK ini ada pemantauan yang sifatnya mingguan, kemudian bulanan, di mana ini juga melihat tadi indikator-indikator tersebut. Kemudian juga ada rapat berkala yang juga akan memantau yang sifatnya tribulanan ya, dari baik di level deputis maupun di prinsipalnya, yang melihat juga pemantauan terhadap perkembangan terkini ya, stabilitas sistem keuangan. Jadi itu dari sisi mekanismenya, dengan forum seperti itu pada dasarnya pemantauan stabilitas sistem keuangan dilakukan secara intens ya oleh KSSK. Dan saya kira meskipun kalau kita lihat di 2000 gejolak yang terakhir mungkin setelah ada KSSK adalah pada saat ini ya pandemi, kalau kita lihat stabilitas sistem keuangan kita dibanding katakan 2097, 98 ya, di tahun ini meskipun terjadi goncangan yang cukup berat, stabilitas sistem keuangan masih cukup terjaga dengan baik ya. Kalau kita lihat kecepatan modalnya termasuk yang paling tinggi di kawasan. Hanya saja mungkin karena persepsi resiko yang masih besar sehingga intermediasinya memang agak menurun gitu ya, sehingga kurang bisa diharapkan untuk mendorong pemulihan. Tapi pada dasarnya dari kondisi ini juga KSSK juga melakukan koordinasi untuk bagaimana mendorong percepatan pemulihan ekonomi, yang dimana kemarin menghasilkan kebijakan terpadu ya untuk merelaksasi berbagai aturan yang bisa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan kondisi sistem keuangan yang relatif stabil. Ini dimungkinkan sehingga kemarin ada kebijakan terpadu untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Fahrudin. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak Rahman. Kemudian Pak Nazam, ini terkait dengan kebijakan yang tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber dari KSSK, bagaimana efektivitasnya dan khusus untuk Aceh keberlanjutannya nanti bagaimana ini Pak ya? Apakah kita cukup tahan terhadap guncangan? Kita terutama tadi Bapak kan ada meng-highlight sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Aceh. Nah, bagaimana pengembangan dari sektor pertanian ini untuk pengentasan kemiskinan di Aceh, dan nanti efektivitasnya akan seperti apa begitu Pak? Nah, ini pertanyaan dari Ibu Sartiah. Silakan Pak. Baik, menanggapi pertanyaan Bu Sartiah, ini tentang pertanian ya. Tentu saya bicara dari konteks makronya ya, tapi kalau konteks mikro barangkali banyak ahli ekonomi pertanian ya bisa menjawab lebih baik ya. Tentu dari sudut makro, nah pertanian ini kan satu sektor yang kalau khusus untuk Aceh dominan karena sumbangannya besar dalam perekonomian, tapi banyak keunggulan-keunggulan lain ya, yaitu mungkin walaupun dia ada krisis ya yang secara nasional atau global, tapi dia pengaruhnya ada time lag lah
ada time lag di mana penyesuaian itu bisa dilakukan ya sebelum dampaknya parah. Nah, itu mungkin dari sudut krisis, dampak dari krisis. Tapi yang sangat penting adalah kalau kita bicara, kalau tadi kan Pak Rahman atau Pak Ida tadi bicara downturn ya, bagaimana downturn ini kan kembali kepada tren normal. Nah, tapi yang sangat penting kita bagaimana tren ini bisa lebih cepat pertumbuhannya. Nah, saya bicara bukan dampak dari downturn itu bagaimana mengembalikan kepada tren, tapi bagaimana tren itu sendiri ya bisa lebih tegak lah ya. Kalau garis jangka panjangnya itu lebih tegak. Nah, untuk pertanian menurut saya bisa pendekatan tentu dari dua sisi, mikro dan makro ya. Dari sudut mikro tentu menurut saya sangat penting modernisasi ya pertanian, karena di Aceh khususnya ini masih tradisional dan skala kecil. Nah, jadi kalau modernisasi ya tentu skalanya lebih besar supaya terjadi efisiensi ya, ekonomis upscale lah, supaya dia bisa lebih besar skalanya dan juga bisa menimbulkan agroindustri yang mungkin ada kontinuitas input. Nah, ini penting menurut saya. Itu adalah kebijakan yang perlu dilakukan untuk pembangunan pertanian yang bisa mengangkat kemiskinan. Nah, tapi kalau selama ini masih tradisional, skala kecil, mungkin hanya beberapa komoditi di Aceh yang sudah skalanya besar dan orientasi ekspor ya, seperti kopi ya, coklat, CPU ya. Nah, tapi banyak komoditas pertanian lain belum modern pengelolaannya, juga belum skalanya besar. Nah, menurut saya demikian. Ya, oke. Baik, Pak Nazam. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, saya lihat di chat, mungkin ada yang perlu dijawab. Ya, oke Pak. Kita akan pilih Pak ya beberapa pertanyaan lanjutannya yang sudah kita terima baik di forum chat maupun di Slido. Untuk berikutnya buat Pak Rahman, Pak Nazam dan Pak Ida, ini dari Afi Ramadan dari FEB Unsiah. Nah, bagaimana bagaimana KSSK menyikapi perkembangan teknologi keuangan dan perkembangan cryptocurrency dan ancamannya terhadap stabilitas sistem keuangan. Nah, utamanya bagaimana dalam memitigasi risikonya perkembangan cryptocurrency ini terhadap stabilitas sistem keuangan, gitu. Kemudian ini ke Pak Ida yang ditanyakan. Nah, kemudian Pak Rahman, ini ada pertanyaan yang sering jadi perdebatan ini di luar itu dari segala macam diskusi yang berkembang mengenai langkah-langkah yang perlu diambil itu juga mengemuka adalah krisis kepercayaan terhadap pengelolaan negara kita ini, Pak. Ya ini bagaimana mengatasi krisis kepercayaan terhadap pengambilan kebijakan. Ini yang karena tanpa adanya rasa kepercayaan terhadap pengelolaan negara ini juga sulit untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari setiap kebijakan yang diambil. Nah, pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Lila Wardiana dari Universitas Gajah Putih. Nah, selanjutnya untuk Pak Nazam, ini dari Pak Khairul Agus Munizar, ya. Setelah 2027 nanti dana otsus Aceh akan segera selesai, sementara tingkat kemiskinan kita masih cukup tinggi. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan untuk proses percepatan pengurangan kemiskinan ini? Demikian Pak pertanyaannya. Jadi mungkin Pak Ida terlebih dahulu, silakan Pak Ida. Terima kasih Pak Farudin. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Afi Ramadan ya, cukup bagus dan sangat update sekali nih untuk mengadres
isu-isu terkait dengan teknologi keuangan atau fintech ya mungkin, dan juga perkembangan dari cryptocurrency. Jadi ini menjadi salah satu isu juga yang kita lakukan diskusi sangat mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan ya di sektor keuangan. Jadi di dalam evaluasi terhadap Omnibus Law untuk sektor keuangan itu juga ada satu pembahasan mengenai pengaturan dan pengawasan finansial teknologi, yang di dalamnya juga ada diskusi mengenai bagaimana pengaturan terkait dengan cryptocurrency ini, dan tentunya dari sisi KSSK itu juga harus memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Kalau kita lihat memang berbagai isu yang berhubungan dengan pengembangan teknologi keuangan ini sangat kompleks, karena ini bukan hanya berkaitan dengan sektor keuangan itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas sehari-hari masyarakat yang menggunakannya, sehingga kita dari sisi pengawasan dan pengaturan di sektor keuangan itu memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang menyediakan teknologi informasi terutama terkait dengan keuangan itu akan diatur dengan jelas, dan nanti akan melalui proses perizinan yang juga dilakukan dengan tepat sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Jadi dalam hal ini tentunya nanti baik itu OJK dan juga Bank Indonesia, dan mungkin juga dalam beberapa hal nanti terkait dengan Kementerian Keuangan dan juga LPS itu melakukan koordinasi untuk membangun suatu wadah ya, atau kalau kita kenal dalam fintech itu sebagai sandbox. Jadi ada sandbox untuk menguji apakah aktivitas yang atau inovasi ya yang ditawarkan oleh suatu institusi melalui teknologi informasi keuangan itu memiliki ketersinggungan atau keterkaitan dengan aktivitas-aktivitas di sektor jasa keuangan yang kemudian kalau kita lihat dampaknya terhadap sistem keuangan, nanti harus dilakukan mitigasi-mitigasi yang baik di dalam pengaturannya. Jadi dalam hal ini sudah dilakukan diskusi yang cukup mendalam ya, dengan termasuk juga pemangku kepentingan dari pelaku industri sektor fintech ini, baik itu dari peer-to-peer lendingnya maupun dari asosiasi fintech itu sendiri. Sebenarnya seperti apa sih kemudian yang tepat ya untuk industri yang berkembang ini tetap bisa berkembang, tetapi kita juga menjaga agar risiko yang ditimbulkan oleh industri ini bisa dimitigasi sejak awal, sehingga masing-masing lembaga, dalam hal ini otoritas di sektor keuangan ya, baik itu BI, OJK dan juga pemerintah, itu mencoba merumuskan aturan yang paling tepat untuk menyikapi perkembangan teknologi informasi keuangan ini, dan pada akhirnya tentunya untuk memastikan, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas fintech ini. Nah, ini tentunya nanti banyak hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola, governance, dan juga pengawasan dan faktor-faktor dari sisi kehati-hatian ya dari industri fintech ini yang perlu diatur dan dikoordinasikan secara bersama-sama oleh 4 lembaga KSSK ini. Jadi itu yang mungkin sudah dilakukan oleh 4 lembaga KSSK ya dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi, terutama terkait dengan sektor keuangan atau fintech ini, termasuk juga terhadap cryptocurrency. Ini kita juga melakukan diskusi koordinasi dengan Bapepti, karena kalau kita lihat dalam kewenangan yang sekarang dimilikinya, Bapepti melalui Bursa Bersangga Jakarta atau BBJ ya, itu juga memiliki salah satunya komoditas yang basisnya atau underlying-nya itu adalah cryptocurrency, sehingga hal-hal yang terkait dengan pengawasan dan pengaturannya itu juga tentunya kita koordinasikan secara bersama-sama dengan 4 lembaga KSSK itu untuk memastikan bahwa
bukan hanya underlying dari cryptocurrency-nya itu saja yang mungkin harus kita pastikan ada basis legalnya, tetapi juga aktivitas yang terjadi akibat atau yang dilakukan berdasarkan aktivitas di cryptocurrency-nya tadi, misalnya seperti instrumen derivatifnya tadi yang di Bursa Bersangka Jakarta tadi. Mungkin itu menjadi satu upaya ya untuk memitigasi dan untuk memastikan kedepannya ini meminimalkan lah ancaman terhadap sistem keuangan kita. Mungkin demikian Pak Farudin untuk Pak Afi tadi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Pak Rahman ini mengenai krisis kepercayaan ini bagaimana ini Pak? Silakan Pak Rahman. Terima kasih Pak Farudin. Pertanyaannya agak ini ya apa namanya politis. Tapi pada dasarnya mungkin dari sisi pemerintah memang apa namanya menyadari bahwa apa namanya kepercayaan investor ini, kepercayaan pasar ini memang sangat penting ya, karena ini juga pengaruhnya kan ke langsung tidak langsung nanti ke pasar keuangan, nanti juga masuk ke sektor real gitu. Jadi yang perlu dijaga pemerintah memang soal credibility ya dalam apa namanya pengambilan kebijakan yang juga harus didukung dengan transparansi ya dalam hal pengambilan kebijakan. Ini mungkin dua pilar yang memang pemerintah perlu terus dijaga ya soal credibility-nya, artinya bahwa sekali pemerintah ambil kebijakan ya memang implementasinya harus terus dijaga gitu. Terus kemudian soal transparansi, artinya transparansi dan fairness ya saya kira perlu diperhatikan juga. Itu artinya kebijakan tidak memang akan berlaku secara menyeluruh, tidak ada diferensiasi gitu ya. Yang kedua soal tadi transparansi. Mungkin beberapa pilar itu saya mungkin nggak terlalu akan jauh menjawab itu Pak Farudin. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Rahman. Memang apa namanya transparansi menjadi salah satu kunci bagi kita untuk menjaga kepercayaan ya, walaupun terkadang transparansi itu tidak menghasilkan kebijakan ataupun langkah yang populer begitu ya, tapi pemerintah harus tetap mengambil. Terima kasih Pak Rahman. Selanjutnya Pak Nazam, ini terkait dengan yang kemiskinan tadi juga saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari mahasiswa kita dari kelas internasional Pak Nazam. Jadi mungkin jawabannya tolong sebagian disampaikan dalam bahasa Inggris karena mahasiswa baru kita yang di kelas internasional ini belum fasih berbahasa Indonesia, baru satu semester ini. Silakan Pak Nazam. Jadi bagaimana dan langkah efektif atau kebijakan yang paling efektif yang Bapak sarankan untuk pengurangan kemiskinan ini pasca berakhirnya dana otsus? Ya, Pak. Silakan Pak Nazam. Wah, dapat tugas tambahan nih ya. Bahasa Inggris. Siapa penanyanya nih? Ini Lamin Pak, Lamin dari Gambia kalau saya tidak salah. Bakari juga dari Gambia dan Edward Nicholas dari mana Edward Nicholas? Saya tidak ingat asal negaranya Pak, tapi ya, banyak kan dari Afrika ini. Silakan Pak. Oh, well, thank you very much for those three of my students. Actually, they are taking my macroeconomics class recently. Perhaps what I could answer to the question on poverty alleviation with regards to the Special Autonomy Fund of Aceh. Maybe in my presentation already mentioned about the need for a blueprint or a master plan, how the Special Autonomy Fund is going to be used in the future, especially in the 5 years of the remaining time period. Aceh is entitled to having that Special Autonomy Fund. So poverty is a big issue here in Aceh, as well as in many parts of other, provinces of Indonesia. But for Aceh, the
The weird thing is that we have a lot of money flowing into Aceh, yeah, especially from the Special Autonomy Fund, but poverty rates are still high. So the policy should be something that alleviate poverty directly or indirectly. Directly meaning affirmative actions such as giving cash transfers to the poor households. But the more importantly is to accelerate the economic growth of Aceh to the level that is necessary to really move people out of their poverty by giving more opportunities to them, especially in rural areas, giving economic opportunities to the poor. So for their children, give scholarships, for instance, free education, and of course, importantly for regional development to, accelerate economic growth locally, yeah, in the kabupaten or district level. I think that kind of combination of policies, direct and indirect, would be necessary for Aceh to alleviate poverty. Mungkin itu juga bisa menjawab pertanyaan yang lain ya. Saya kira intinya makro dan mikro lah ya. Ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Nazam, Pak Ida, Pak Rahman, Pak Nazam, dan para peserta seminar lainnya. Saya menyadari bahwa kita masih sangat ingin berdiskusi lebih lanjut, ya kan, karena masih banyak juga pertanyaan yang masuk ke kita, dan sayangnya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa merespon seluruhnya. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merespon beberapa pertanyaan yang masuk dan merangkum dari beberapa pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ini saya dengan sangat terpaksa ini Pak, para narasumber, kita harus menghentikan sesi tanya jawab dan kita masuk ke kegiatan berikutnya. Sebelum kita selesai di sesi ini, saya minta Pak Ida, Pak Rahman, dan Pak Nazam untuk masing-masing memilih penanya terbaik nih, versi masing-masing. Karena nanti setiap penanya terbaik itu akan mendapatkan souvenir dari KSSK. Oke, siapa Pak Ida, Pak Rahman? Siapa ya yang jadi yang paling menarik ya tadi ya? Pak Nazam, siapa? Jangan terbuka ya, gimana nih kirimnya? Oke. Kalau bagaimana? Oke, boleh. Kalau gitu nanti private chat saja ke Mbak Wulan atau ke Mbak Ani ya. Oh gitu. Ya boleh. Kalau tidak satu aja ya. Satu orang, satu narasumber, satu Pak. Oh oke. Tapi gimana kalau nggak diumumkan sih nggak seru juga ya Pak ya. Diumumkan ya, tapi maksudnya untuk votingnya, jangan terbuka. Begitu. Bagaimana Mbak Wulan? Kita. Silakan Bapak dipilih masing-masing satu. Nanti ada 3 penanya terbaik. Disebut saja langsung ya, gitu ya? Iya boleh. Nanti segera kami hubungi. Oh ya, tidak apa-apa. Baik, Pak Nazam tidak apa-apa kalau di ini kita hubungi. Kalau Pak Rahman sama Pak Ida mau menyebutkan, boleh silakan Pak. Saya ke Mbak Wulan aja, biar Mbak Wulan. Baik, kami selesaikan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa sekalian, sepertinya ketiga narasumber kita ini kesulitan untuk memilih pertanyaan terbaik karena saya sendiri menyadari, waduh pertanyaannya berat-berat banget begitu ya. Jadi agak sulit dalam memilih. Jadi tapi mudah-mudahan nggak perlu istikharah ya Pak dalam memilih yang terbaiknya. Baik, saya pikir kita sudah sampai di ujung sesi presentasi dan tanya jawab. Saya mewakili seluruh panitia ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber, Pak Ida, Pak Rahman, dan Pak Nazam atas materi yang diberikan itu yang sangat bermanfaat, sangat membuka wawasan dan paling penting itu membantu kita untuk bersiap dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dihitung sebagai amal baik, amal jariah kita, dan bisa menyelamatkan Indonesia dan membawa Indonesia jauh lebih baik di masa yang akan datang. Demikian saja saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber kita, Bapak Ibu sekalian. Silakan Ani. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri dan moderator. Selanjutnya, setelah mendengarkan paparan dan juga diskusi pada kuliah umum hari ini, seperti yang telah saya janjikan di awal bahwa akan ada kuis interaktif berhadiah. Kuis akan dipandu oleh rekan saya Nikmal Maula. Kepada Maula saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Fitriani yang sudah mempersilahkan saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kuis interaktif kita pada hari ini. Jadi untuk teman-teman peserta, hari ini kita akan main kuis lewat Kahoot. Mungkin beberapa dari peserta sudah cukup familiar sama Kahoot, dan cara untuk join Kahoot-nya silahkan buka browser di handphone atau di laptop teman-teman masing-masing, dan tolong di-enter PIN yang sudah ada tersedia di monitor. Oke, sebentar. Silahkan dilihat PIN yang ada di monitor dan silahkan di-enter kode PIN yang ada. Diingatkan untuk semua teman-teman peserta harap mengisi nickname atau nama panggilan sesuai dengan nama Zoom supaya kita bisa menghubungi teman-teman melalui personal chat nanti. Bagi teman-teman yang hari ini beruntung, banyak 3 orang untuk mendapatkan hadiah dan souvenir dari panitia. Teman-teman bisa dilihat namanya sudah ada di monitor. Bagi yang belum ada silahkan di-refresh kembali browsernya dan dimasukkan kembali PIN yang sudah tersedia di monitor. Oke, diingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengisi nama panggilan sesuai dengan nama Zoom-nya masing-masing, supaya panitia bisa menghubungi teman-teman melalui personal chat kalau teman-teman mendapatkan hadiah dan beruntung di hari ini. Oke. Kita akan tunggu terlebih dahulu supaya semua teman-teman bisa ikut bergabung ke dalam kuis Kahoot. Untuk teman-teman yang kira-kira penasaran tentang materi atau pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam kuis ini, pertanyaannya tidak akan jauh berbeda dengan materi yang sudah kita dengar dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Jadi, saya yakin buat teman-teman yang cukup banyak mendengarkan dan cukup banyak memberikan perhatian, pasti akan bisa menjawab pertanyaan dengan cukup baik dan benar. Dan semoga ada 3 orang beruntung hari ini yang akan mendapatkan hadiah dan souvenir dari panitia acara kita. Untuk teman-teman yang belum bisa join Kahoot-nya, silahkan di-refresh kembali browsernya dan di-enter PIN yang sudah tersedia di monitor teman-teman masing-masing.
Waktu yang tersisa 20 detik lagi untuk teman-teman. Yang belum join Kahoot, silahkan menginput PIN yang sudah tersedia di monitor untuk dapat bergabung ke dalam kuis interaktif kita pada hari ini. Kita hitung mundur mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita akan segera memulai kuis. Dalam hitungan 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia tahun 2020 adalah? Silahkan dipilih teman-teman sesuai dengan jawaban yang teman-teman tahu. 19. Oke. Kita akan tahu jawabannya saat lagi. Kita tunggu dan jawaban yang benar adalah minus 2,07%. Dan yang menduduki posisi pertama dalam klasemen sementara sekarang adalah Cut Fitri Janua dengan 900 poin. Di posisi kedua kita mendapatkan Akbar Eka Prayo dengan poin 884. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Dengan pertanyaan, lembaga anggota KSSK yang merupakan lender of the last resort adalah? Silahkan dipilih jawabannya, teman-teman. Oke. Dan jawaban yang benar adalah Bank Indonesia. Oke, kita lihat posisi kelasnya. Masih berganti oleh Ibu Fitriani dengan poin 1787 dan di posisi kedua ada Teguh Ro dengan poin 1711. Oke, pertanyaan ketiga, nomor dan tahun berapakah Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan? Oke, silakan dipilih teman-teman. Oke. Bisa jadi malah Ibu Fitri yang menang ya, walaupun MC tapi jago nih. Oke. Dan jawabannya benar adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Dan posisi klasemen sementara berganti dipimpin oleh Teguh Ro dengan 2.546 dan Afi Ramadan di posisi kedua dengan poin 1.890. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Kriteria yang tidak digunakan dalam penyusunan clustering sektor usaha oleh KSSK adalah? Oke, silakan dilihat teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman sudah bisa memilih? Oke, 3, 2, 1. Dan jawabannya benar adalah digitalisasi. Oke. Wow, cukup sengit ya. Dan Saudara Teguh masih memimpin dengan 3.408, sedangkan di posisi kedua ada Edward dengan 2.316. Oke, pertanyaan kelima, siapakah yang melakukan aktivasi program restrukturisasi perbankan? Silakan teman-teman dipilih. Jawaban kira-kira yang paling benar dari semua pilihan yang sudah diberikan. Oke, dan jawaban yang benar adalah Presiden. Oke, dan yang benar dan menduduki klasemen sementara masih Teguh dengan 4.113 dan Edward di posisi kedua 3.147 dan Afi di posisi ketiga dengan 2.784. Oke, pertanyaan terakhir. Universitas Syahkuala merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Berdiri pada tanggal. Oke, teman-teman silakan dijawab pertanyaannya. Saya yakin teman-teman di sini pasti jawabannya benar. Oke. Dalam hitungan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah 2 September 1961. Dan kita akan segera tahu pemenang kuis kita pada hari ini. Oke.
Podium pertama, posisi ketiga diduduki oleh Afi Ramadan dengan 3.458, dan posisi kedua diduduki oleh Edward dengan 4.074, dan posisi pertama diduduki oleh Teguh Ro dengan 4.113. Kepada saudara Muhammad Afi Ramadan, Edward dan Teguh Ro silahkan melakukan personal check kepada panitia supaya dihubungi lebih lanjut untuk mendapatkan souvenir dan hadiah dari panitia. Edward, please chat me through personal chat on Zoom so I can contact you, and the committee is already send the gift for you later. Oke. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah ikut bergabung dalam kuis interaktif hari ini. Yang belum menang jangan sedih, kita masih ada kesempatan lagi nanti kapan-kapan kalau misalnya ada webinar lagi dari KSSK. Oke, saya Nikma Mola undur diri dari acara kuis interaktif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maula, kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang kuis interaktif. Bagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang belum berhasil menang, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan untuk mendapatkan 10 pengisi survei yang beruntung secara acak. Ya. Baiklah, kita akan mulai untuk pemilihan pengisi survei yang beruntung pada hari ini. Kepada 10 orang yang beruntung akan kita hubungi via email yang terdaftar. Baik, pemenang yang pertama. Selamat kepada Vica21@gmail.com. Selamat kepada Isriat@gmail.com. Selamat kepada Akbar Prayoga 0101@gmail.com. Selanjutnya selamat kepada Sarayulis 365@gmail.com. Selanjutnya selamat kepada dosen kita ini ya, Ibu Sakti Sabang@unsia.ac.id. Selamat kepada diri saya sendiri ya berarti ya. Saya tadi Islam ya isi surveinya. Selamat kepada Reski Afrizal@gmail.com. Selamat kepada Ibu Lila Wardiana@gmail.com. Beliau adalah mahasiswa S3 kita.
kepada taririzkia11@gmail.com. Selamat kepada Rukaya690@gmail.com. Baik, selamat sekali lagi kepada 10 pengisi survei yang beruntung. Kita akan menghubungi Bapak dan Ibu via email atau WA yang terdaftar. Baik, demikianlah acara kuliah umum pada hari ini. Mohon maaf ya, kita akan mengumumkan terlebih dahulu 3 penanya terbaik pada hari ini. Ya. Baik, yang pertama adalah Afi Ramadan. Selamat kepada Afi sebagai penanya terbaik. Kemudian yang kedua yaitu Edward ya. Edward, congratulations ya, for your question has been chosen ya as the best ya for today. Congrats Edward. Baik, untuk penanya yang ketiga yaitu adalah Ibu Ceni Septarita. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Ceni dan selamat atas terpilihnya kepada 3 penanya terbaik tadi ya. Dan juga selamat untuk memenang kuis maupun pengisi survei yang telah beruntung pada hari ini. Demikian acara kuliah umum pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber, moderator, serta para peserta, dan juga panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara pada hari ini. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan pada kuliah umum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.